Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara Entrepreneur Speed Up dari Ciputra Entrepreneurs Club dan salam Entrepreneur. Bapak Ibu, perkenalkan saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu acara Entrepreneur Speed Up di malam hari ini. Tentunya senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu yang sudah tergabung di Zoom webinar Ciputra Entrepreneurs Club. Entrepreneurs Meet Up adalah salah satu acara yang disegerakan khusus untuk member. Bagi Bapak Ibu member dari Ciputra Entrepreneurs Club, silahkan share atau undang rekan member lainnya untuk hadir di malam hari ini. Acara Entrepreneurs Meet Up malam ini kami mengundang narasumber langsung dari Laboratorium Cito, di mana Laboratorium Cito ini sejak didirikan tahun 1967. Cito telah dipercaya sebagai pilihan terbaik untuk layanan laboratorium medis, klinik utama, dan riset medis di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 57 tahun, Cito berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang tepat, akurat, dan terpercaya dengan menggunakan teknologi terkini dan didukung oleh tim medis profesional. Tentunya saya tidak sendiri di malam hari ini, saya bersama dengan narasumber kami, Dr. Sabrina Diah Mayangsari, Master of Medical Science, spesialis patologi klinik ya, dari Laboratorium Cito, dan juga bersama kita ada Ibu Nina Nahria, dia sebagai Head of Marketing Cito Laboratorium. Selamat malam semuanya, apa kabar Bu Sabrina dan Ibu Nina? Selamat malam, Pak Andrian. Selamat malam Bu Nina. Dan juga sudah hadir ya Dr. Sabrina. Selamat malam dokter. Coba Masih kami cek di dulu. mute, masih mute. Ya dokter, masih di mute. Dokter Mayang, Masih di mute. unmute lebih dahulu, Bu Mayang. Oh ya, Ya. selamat Nah, malam. selamat malam dokter, apa kabar? Malam, baik. Apa kabar, Pak? Jadi saya panggil Dokter Andrian. Sabrina ya. Ya, betul. Dokter Sabrina, meskipun dalam nama yang ada di Zoom Bapak Ibu ini Dokter Mayang ya. Ini Dokter Sabrina Ya, sudah di tengah-tengah kita, dan juga ada Bu Nina. Tentunya ini dalam situasi bahagia ya, Dokter dan Ibu Nina. Iya, Dalam tentunya situasi ya. sehat juga. Iya, tetap semangat ya, Pak. Tetap semangat juga, setuju sekali. Karena sesuai dengan tema kita ya, sehat jantungku, bahagia hidup kita. Oke, betul ya dokter? betul sekali. Kalau kita sehat, pasti hidup ini bahagia kan, Pak ya. Tentunya dokter ya, kita semua pasti setuju. Baik, langsung saja ya, kami undang Dokter Sabrina untuk nantinya bisa sharing kepada Bapak Ibu semua yang hadir di dalam malam hari ini dengan tema yang akan diangkat oleh Dokter Nina, sehat jantungku, bahagia hidupku. Untuk Dokter Sabrina, patut tempat kami persilahkan dokter. Ya, terima kasih. Untuk share screen jadinya dari saya apa Dari gimana ya? kami, Oh ya, kami oke. dokter. Ya, kita Oh ya, sudah ya, ya. siapkan. Silakan dokter. Oke, siap. Oke, selamat malam Bapak Ibu dari Ciputra Entrepreneur Club. Perkenalkan, nama saya Dr. Sabrina Diah Mayangsari. Boleh dipanggil Dr. Sabrina atau Mayang. Malam ini izinkan saya untuk sedikit share ya. Kita nggak usah berat-berat lah ya bahasannya malam-malam gini. Tema yang akan saya angkat ini sehat jantungku, bahagia hidupku. Karena kenapa backgroundnya ya, kenapa kok kita bahas tentang sehat jantungku? Sebenarnya pada September, setiap bulan September itu uh, pada bulan September dirayakan sebagai Hari Sehat Jantung seperti itu. Jadi makanya karena belum begitu lama ya dari bulan September, baru beberapa bulan yang lalu, jadi saya akan bahas ini sedikit itu. Ya, waktu yang tepat ya dokter ya. Ya, betul. Baik, dokter, kita mau sapa-sapa juga yang sudah hadir kesempatan malam ini ya dokter. Kita kalau bisa lihat Ya. ini sudah hadir dari berbagai kota di Indonesia dan juga yang dari luar negeri dokter. Wah, iya, Ya, kita luar lihat ya, biasa. dokter, ini ada tamu kita dari jauh, Semarang, Tim Center Indonesia. Ada juga dari Hong Kong, ini ada Ibu Himatul Alia, selamat malam. Kemudian juga ada Pak Angga, ada Bu Darti, Ibu Delima, Bu Elizabeth,
Bu Eni, Bu Priska, Pak Gali, Bu Ginda, Bu Joplo, wow. Ada Bu Ibu Anggraini ya, ada Pak Khairul Husni, ada Bu Lili Manuel, Bu Mareti, Pak Marhati Purmanto, Pak Marsono. Wah, kalau disebutin satu persatu ini luar biasa, banyak sekali yang sudah hadir ya dokter. Kemudian Iya, juga mantap dari sekali. mana lagi ya, Mako juga hadir ya dokter, dari Jakarta, Surabaya juga ini sudah hadir, terutama juga ini dari beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Baik, nggak bisa satu persatu kita sapa ya dokter. Tentunya harapannya Ya, ini memberikan sebuah pemahaman baru ya, bagaimana kita bisa membuat hidup kita sehat, terutama untuk sehat jantung ya. Setuju ya iya dokter betul. ya. Setuju Oke, banget. baiklah. Kok kita belum dengar suaranya ya? Gimana suaranya ini? Ayo. Selamat malam Pak Andrian, selamat Nah, malam itu dia Maya, Dokter suaranya. Mayang. Malam Selamat semuanya. malam, Malam. Sip, Sehat. Bu Dokter, Bapak Ibu Oke. semuanya. Nah, sudah sapaan hangat nih dari dokter ya. Baik dokter, kita lanjutkan ya dokter Malam. ya. Ya, bisa. Boleh. Baik, silakan dokter. Oke, jadi angka kejadian dari penyakit jantung koroner dari 110 juta orang yang mengalami penyakit jantung koroner ini, dari 8,9 juta mengalami kematian akibat penyakit jantung koroner, sekitar Wow. 15,6% dari seluruh kematian. Jadi memang penyakit jantung yang paling banyak diderita, terutama untuk dewasa ya, ini adalah penyakit jantung koroner. Dan penyakit jantung koroner ini juga merupakan penyebab kematian yang lumayan besar ya, 15% dari seluruh kematian. Seperti itu. Di Indonesia sendiri juga dari statistik penyakit jantung koroner ini terjadi pada 15 orang dari 1.000 penduduk. Jadi memang cukup sering ya. Jadi Lumayan ya. betul. Jadi kayak kadang kan, dan kematian akibat penyakit jantung koroner ini sangat mendadak ya. Jadi tiba-tiba ada gejala nyeri dada, terus kemudian kalau tindakannya kurang tepat itu nanti bisa berujung pada kematian. Jadi berbeda dengan penyakit-penyakit kronis ya, seperti diabetes atau seperti kanker yang ada memang butuh proses. gejala-gejalanya Betul. kelihatan ya, tampak. Penyakit Kalau ini jantung nggak koroner tampak ya, iya, tiba-tiba tiba-tiba nyeri dada, atau mungkin bahkan gejalanya bukan nyeri dada, cuman kalau di orang-orang nyebutnya apa ya, angin. Oh Itu iya, juga tiba-tiba nggak tahu bisa kalau tidak ditindaklanjuti tertangani. dengan tertangani dengan baik bisa menyebabkan kematian kayak gitu. Jadi Waduh. seperti yang di sini juga, angka kematian mendadak mencapai 1/1000 penduduk usia lebih dari 35 tahun. Jadi bukan yang usia lebih dari 60 tahun lagi sekarang. Usia untuk yang menderita penyakit jantung koroner ini bergeser lebih muda, dan angka kematiannya juga lebih tinggi, lebih dari usia 35 tahun. Jadi sudah umur-umur 30-an ini udah bisa kena penyakit jantung koroner dan bisa menyebabkan kematian gitu. Bahaya sekali ya dokter ternyata ya, Ya, tanpa bahaya sepengetahuan sekali. kita. Baik. Wow. Betul. Ya, bisa di next. Nah, apa sih sedikit ya pengertian penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner ini adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya penimbunan plak atau lemak ya. Jadi berkumpulnya lemak pada pembuluh darah koroner, di mana bisa kita lihat ya, pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah yang memberikan supply untuk agar jantung kita tuh tetap bekerja sesuai dengan irama, seperti itu, yang akan memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh kayak gitu. Bayangkan kalau misalnya pembuluh darah ini yang harusnya dia mensuplai darah untuk jantung bekerja, tiba-tiba ada plak itu isinya lemak dan pembuluh darah, sel-sel darah yang menumpuk kayak gitu. Yang menyebabkan kematian pada pasien dengan penyakit jantung koroner.
Jadi pada saat penimbunan plak ini kalau dirasakan oleh tubuh itu tanda-tandanya seperti apa dokter? Apakah yang tadi disampaikan tiba-tiba nyeri dada kayak gitu-gitu ya? Mm-mm. Oh, Jadi ya betul. Jadi penyakit jantung koroner ini kan sebenarnya proses penimbunan lemaknya itu kan tidak yang langsung mendadak tiba-tiba langsung masuk gitu ya masuk lemaknya. gitu. Ah, Lemaknya dalam jumlah langsung besar. mengeras, langsung full, langsung sumbatannya langsung full kayak gitu. Jadi memang Tahap. kita tidak sadari gitu. Jadi pelan-pelan kadar lemaknya pelan-pelan meningkat, mengeras. Nah, ketika timbunan itu sudah benar-benar menyumbat seluruh dari pembuluh darah jantung ini, nah itu yang tiba-tiba menyebabkan serangan jantung. Jadi ya itu kadang kita tidak merasakan ya, kayak nggak apa-apa, sehat-sehat aja, nggak ada gejala apa-apa. Nah, padahal penimbunan dari proses penimbunan lemak ini sudah berjalan kayak gitu. Kita nggak sadar, nggak pernah periksa, mungkin juga jarang olahraga, makan makanannya juga kurang dijaga kayak gitu. Tiba-tiba ketika sudah lemaknya menimbun keras, nah itu yang menyebabkan serangan jantung seperti itu. Jadi serangan jantung itu bukan karena sering dikagetin ya dokter? Oh, bukan. Beda lagi ceritanya ya. Beda Oke, cerita baik. itu. Oke, Nah, baik. ya ini ya, tadi yang seperti saya sedikit jelaskan, jadi awalnya tuh cuman sedikit. Nah, ketika sudah mulai penuh nih sumbatannya, nah itu yang bahaya, Pak. Tiba-tiba ketika dia sudah tiba-tiba full sumbatannya, langsung tuh kerjanya jantung yang awalnya kan jantung tuh berdenyut ya, dia berirama seperti itu. Betul. Normalnya 60-100 kali ya untuk denyutnya. Nah, Dalam itu tiba-tiba 1 menit ya? dalam 1 menit. Tiba-tiba ketika udah timbunan lemaknya ini udah terkumpul, ya udah nanti jadi berhenti, benar-benar berhenti berdetak kayak gitu. Ya. Oke, jadi ini ya beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan terbentuknya sumbatan. Yang pertama, merokok. Kedua, pola makan dan kurangnya aktivitas fisik sehingga menyebabkan obesitas. Riwayat gula ya atau diabetes mellitus, riwayat hipertensi, dan juga dislipidemia ini adalah kolesterol yang tidak terkontrol kayak gitu. Terutama yang diabetes, hipertensi, dislipidemia ini kalau tidak terkontrol nanti ya bisa menyebabkan terus terbentuknya plak yang tadi yang isinya lemak itu di pembuluh darah yang akan menyebabkan penyakit jantung koroner, serangan jantung seperti itu. Dislipidemia ini kalau boleh dijelaskan lebih spesifik apa ya dokter? Dislipidemia itu ketika kadar kolesterol atau lemak di darah itu berlebih. Jadi di darah itu kan ada yang namanya kolesterol baik dan jahat. Ada LDL, ada HDL. LDL itu ada yang jahat ya. Kalau LDL itu adalah yang istilahnya kolesterol jahat. Jadi ketika dia semakin meningkat di darah, itu akan menyebabkan ya ini penumpukan dari plak ini, dari plak-plak yang akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Sedangkan kalau HDL ini lemak baik lah ya, atau kolesterol baik kayak gitu. Jadi dia semakin kadarnya tinggi malah semakin melindungi kita untuk tidak terkena serangan jantung. Seperti itu. Jadi harusnya normalnya itu HDL-nya tinggi, LDL-nya rendah. Kayak gitu. Tapi pada orang-orang dengan dislipidemia itu malah sebaliknya, kolesterolnya yang LDL terutama tinggi, yang HDL-nya menurun seperti itu. Sepertinya sedang belajar juga nih dokter. Ya boleh silahkan kalau mau ada tanya langsung. Oke, Bu Elizabeth suaranya bocor masuk ya Bu. Mohon dibantu di mute terlebih dahulu. Ya. Pertama merokok. Baik, teman co-host bisa dibantu untuk di mute. Oke, baik, kita lanjutkan ya dokter. Ya, boleh lanjut ya. Jadi apa sih gejala klinisnya? Jadi tanda-tandanya adalah rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada, berlangsungnya lebih dari 20 menit saat istirahat maupun aktivitas. Jadi
kok waktu misalnya bangun tidur atau lagi jalan atau lagi makan tiba-tiba Dulu nyeri di dada. scrolling dulu. Tapi Tadi diamkan itu kok udah dibilang dari 10 menit, awal. 20 menit tidak hilang. Nah, ini tanda-tanda awal dari serangan jantung. Terus kemudian rasanya seperti keringat dingin atau adanya lemas, rasa mual, terus tiba-tiba pusing. Terus juga ada sebenarnya lebih ke nyeri dada bisa seperti tertekan di daerah dada, berat atau terbakar. Itu juga tanda-tanda dari serangan jantung gitu. Tapi Iya. juga ya, Mm. tapi juga ada tanda-tanda yang sebenarnya itu serangan jantung, cuman seperti pada orang-orang yang usianya lebih lanjut, lebih dari 60, lansia, terus pada wanita atau pada orang-orang dengan riwayat diabetes itu biasanya bisa juga gejalanya itu tidak nyeri dada tapi seperti gastritis gitu, nyeri di epigastrium. Jadi di perut bagian atas itu juga bisa jadi salah satu gejala dari serangan jantung kayak gitu. Jadi Jadi kayak kalau angin naik ke jantung gitu ya, ke bawah gitu ya, iya dokter ya. betul. Jadi Nyesek ya gitu bawahnya. nyesek di bawahnya, bukan yang di jantung kiri atas tapi agak di bawah seperti ya. Jadi kayak kadang itu bingung gitu kan, ini sebenarnya mah atau apa namanya serangan jantung nih, karena terutama ya tadi sudah ada riwayat-riwayat DM atau wanita juga bisa, atau dengan usia tua Iya. tuh kadang agak bias ya, agak bingung gitu. Nah kalau Tapi memang ya, yang pasti itu gejalanya bukan seperti orang lapar ya. oh ya bukan. Kadang-kadang kalau sakit lambungnya gitu yang dirasakan gitu ya, Karena lapar seperti ya. karena lapar gitu ya. Berarti Sulit makan dulu Pak. membedakan. Makan kalau masih nyeri berarti wah ini bisa jadi gastritis atau malah penyakit jantung ini. Iya, makanya ini harus bisa membedakan Harus rasanya bisa gitu ya. membedakan rasanya, betul. Bisa ya. Next slide mungkin. Atau yang rasa berat tidak ada itu rasanya kalau ditinggal pasangan, dokter. Aduh, itu juga harus dibedakan, Pak. Kalau penyebabnya karena ada masalah-masalah lain ya berarti kemungkinan bukan karena penyakit jantung itu. Emang berarti karena Itu Bu Deni ketawa itu ya. Bu Deni pernah merasakan, Bu. Bu masih di mute suaranya. Masih di mute, Bu. Iya. Sakitnya di dada kalau itu Pak Adrian. Nggak hilang-hilang. Tuh sampai ketawa ya. Oke, baiklah. Kalau Ya, keringat dingin ini juga pasti dirasakan juga ya. Jadi keringat dingin itu bisa muncul karena gejala klinis ini, atau gejala. mungkin keringat dingin ya karena faktor lain ya. Oke, baik dokter. Jadi ini ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya gejala-gejala yang dirasakan. Ini harus cermati. Bapak Ibu silakan di capture ya, ini penting sekali ya. Tiba-tiba ada keluarga yang merasakan hal-hal kayak gini, harus mengambil tindakan. Betul ya dokter ya? Iya, betul. Oke. Ya, ini yang saya bilang ya. Jadi pada wanita atau pada orang usia tua, lansia, diabetes, pasien dengan gagal ginjal atau pasien dengan demensia, kadang tuh rasanya seperti nyeri perut bagian atas aja gitu. Jadi kayak kok kayak mah, tapi kok dikasih obat mah nggak hilang-hilang. Nah, bisa jadi kemungkinan juga salah satu penyebabnya juga karena penyakit jantung ini. Jadi misalnya biasanya memang punya mah nih, terus habis itu makan tuh masih nyeri, masih obat kok masih nyeri, jangan-jangan penyakit jantung koroner nih, harus segera minimal ke dokter lah ya, ke tenaga kesehatan untuk diperiksa. Jadi kalau misalnya mungkin di seperti di puskesmas, klinik atau di rumah sakit nanti ada pemeriksaan lanjut, jadi bisa membedakan oh berarti memang ini penyebabnya karena gastritis atau penyakit jantung koroner atau penyebab-penyebab lain kayak gitu. Ya, karena banyak informasi simpang siur ya. Kalau ada yang meninggal dunia, faktornya apa? Sakit emah, padahal itu sebenarnya serangan jantung gitu ya. Jadi ada multi investasi gitu ya dengan pemahaman penyakit yang diderita. Nah, ini penting sekali pemeriksaan. Nah, terutama bagaimana Bapak Ibu nanti melalui laboratorium Cito tentunya. Oke. Nah, ini sering ditemukan pada usia tua ya. Lebih dari 75 tahun ya. Usia lanjut maksudnya ya, dokter? Ya, usia lanjut, ya. Oke. Lanjut, dokter.
Ya, boleh lanjut sih. Nah, apa sih yang harus dilakukan bila tiba-tiba nyeri dada kayak gini? Nah, bisa langsung ke rumah sakit ya, atau inilah tempat atau klinik atau puskesmas yang terdekat kayak gitu. Nanti eh, tenaga kesehatan, dokter, perawat itu akan memeriksa. Terus habis itu memang apabila mengarahnya ke penyakit jantung koroner, nanti akan tindak lanjut. Lanjut, Pak, bisa di Oke. next. Ya. Ya, mungkin kita sedikit bahas Mm-mm. sedikit ya. Oh iya, Jadi iya boleh. tanda-tandanya harus lebih dari 20 menit ya. Iya, Ini betul. harus segera ya. Kalau seandainya Mm-mm. intensitasnya ternyata nyerinya ini hilang, pergi, datang, kembali, itu berarti gimana dokter? Apa tindakan yang dilakukan? Kalau nyerinya hilang, pergi. Kalau misalnya nih, dalam 5 menit terus hilang, istirahat hilang, itu memang bisa mungkin tanda-tanda penyakit jantung koroner tapi yang belum sampai serangan kayak gitu. Mungkin Hmm. itu bukan yang darurat, tapi memang tetap harus periksa kayak gitu. Misalnya eh, makanya sebenarnya pemeriksaan ini ya, medical check up itu penting banget, minimal setahun sekali ya. Jadi kita bisa track record kita gimana dalam setahun minimal. Jadi kita bisa tahu misalnya tensi kita, terus kolesterol dan pemeriksaan-pemeriksaan lain. Jadi misalnya kok tinggi-tinggi, nah itu dari situ kita pun harus langsung udah konsultasi ke dokter kayak gitu. Jadi mencegah untuk terjadinya langsung tiba-tiba penyakit jantung koroner yang sampai serangan jantung kayak gitu, Pak. Ya, salah satunya juga ini keringat dingin ya. Kalau ini Mm-mm. dalam situasi kondisi nggak aktivitas apapun tapi keluar keringat dingin. Nah itu mungkin Iya, ya ini sesuatu yang dicurigai. Tapi kalau keringat dingin mungkin pada saat sebelum interview beda ya. itu beda. Atau mau ujian, betul. Mau ketemu dosen yang killer yang galak gitu ya. Tiba-tiba mual, pusing, lemah, lesu. Oke, oke, ini tanda tanya berbeda. Nah, Ya, ini lanjut ya dokter, ya, pemasangan ring jantung. Inilah Ini yang dalam pasang situasi apa? Nah, pasang ring. ini ketika penyakit jantung koroner sumbatannya itu sudah lebih dari 50%, Aha. atau misalnya total sumbatannya 100%. Biasanya yang pertama dilakukan adalah salah satu tindakan yang dilakukan adalah pemasangan ring jantung. Jadi pembuluh darah yang tadi nih, yang sempit-sempit ini, yang sempit, kaku, isinya lemak dan plak semua itu harus diberikan ring jantung. Jadi pemasangan ring lewat pembuluh darah untuk melebarkan lagi untuk pembuluh darahnya supaya aliran darah menuju jantungnya lancar. Jadi jantungnya bisa bekerja secara maksimal kembali. Seperti itu, Pak. Jadi yang C ini adalah sudah pemasangan ringnya ya dokter. Ya betul. Jadi seperti kawat gitu ya, kawat kecil ya. Ini cuman ilustrasi ya, kelihatannya besar, Iya. padahal sebenarnya itu kecil sekali tuh kawatnya itu kecil, dan nanti ada kawat, ada ringnya. Jadi ketika dipasang dia akan melebarkan pembuluh darah yang sempit, terus nanti kawatnya ditarik, nah nanti ringnya akan terpasang seperti itu. Seumur Supaya hidup. iya, seumur hidup itu mencegah untuk dia ini lagi kolaps lagi, atau plaknya itu biar aliran darahnya terbuka seperti itu. Wow, nggak mengerikan ya dokter. Oke, lanjut dokter. Kalau yang ini operasi jantung atau CABG, jadi ini yang metode yang ini guys, yang invasif. Jadi memang open heart gitu ya, operasi jantungnya dibuka kayak gitu, dadanya dibuka sama dokter spesialis bedah ini ya, BTKV. Ini biasanya dilakukan apabila memang sumbatannya itu sudah sangat banyak di beberapa tempat atau di pembuluh darah jantung yang utama dan tidak bisa diatasi oleh ring kayak gitu. Kalau ring itu kan dia operasi istilahnya lebih invasif, lebih non invasif ya, lebih tidak sebesar yang operasi jantung yang dibuka dadanya kayak gitu. Dia cuman melewati pembuluh darah di kaki atau di kaki itu nanti dimasukin, atau lewat arteri di tangan. Nah itu nanti dimasukin untuk melebarkan tadi ya, pemasangan ring tadi. Nah kalau yang CABG ini memang operasi besar ya gitu. Jadi di jantungnya, dadanya istilahnya dibuka kayak gitu untuk mengatasi sumbatan. Ya nggak bisa dibayangkan dokter. Ini kan pembuluh darah kan kecil ya. Ini bisa dimasukin
apa tadi alat yang bisa sampai menuju jantung. Itu luar Iya, biasa betul. sekali teknologinya. Ini ditemukan tahun berapa teknologi ini, Tahun, dokter? tahun berapa ya? Mungkin 90-an gitu ya. Masih 90-an ya, luar biasa Iya. sekali. Dan ini lebih canggih lagi operasi jantungnya ini ya. Tadi pakai ring juga sudah sulit karena itu kan per pembuluh darah gitu, sumbatannya di mana. Betul. Jadi satu, kalau pembuluh darahnya misalnya dari 5 kesumbat semua, nggak mungkin pakai ring lama itu nanti. Iya. Nggak Jadi selesai-selesai. Ya, menggunakan operasi jantung ini ya berarti jadi ya. harus dioperasi jantungnya kalau udah sangat advance. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi dengan gaya hidup sehat, masa depan healthy and living, seperti itu. Yang juga akan berkontribusi terhadap kebahagiaan kita. Kan kita maunya ini ya, hidupnya panjang tapi sehat, daripada panjang tapi sakit terus, kayak wah kan tidak bisa menikmati kayak gitu. Ya, kita kembali sedikit satu slide ke belakang ya. Operasi Ya, jantung ini tadi kan informasi sekitar 5 jam itu kalau lancar ya dokter ya. Kalau lancar, betul. Dan tingkat suksesnya berapa persen ya dokter operasi ini? Apakah bisa jadi operasi gagal gitu ya? Untuk sebenarnya untuk tingkat sukses ini bergantung seberapa parah ya sumbatannya kayak gitu. Kondisinya Ya, masing-masing kondisinya masing-masing. Karena penyakit serangan jantung ini kan mendadak, dan apabila memang sumbatannya total dan di semua pembuluh darah, kalau bedanya kalau operasi besar ya, itu kan persiapannya tidak sesimpel yang non invasif seperti pemasangan ring. Itu kan harus dokternya harus standby, anestesi dan sebagainya. Jadi waktu persiapannya lebih panjang. Jadi biasanya kejadiannya adalah pasien sudah keburu penurunan kondisi, baru mau menjalani operasinya itu, seperti itu. Beda kalau yang tadi ya, pemasangan ring. Kalau pemasangan ring itu bisa lebih cepat karena juga kan tidak butuh persiapan yang lebih lebih ribet lah ya dibandingkan operasi open heart kayak gitu. Jadi bahkan ada waktu ya. Jadi di asosiasi jantung sendiri juga ada yang namanya door to needle, door to balloon, itu diberikan waktu 60-90 menit. Jadi dari pasien datang untuk sampai tindakan pemasangan ring ini diberikan waktu sekitar 60 menit dari pasien pertama datang kayak gitu. Jadi memang sudah ada persiapan tim yang khusus gitu kalau untuk pemasangan ring, SOP-nya. Nah, sedangkan kalau yang operasi besar kan ya itu persiapan itu juga butuh donor darah juga kan. Betul. Karena kan perdarahannya banyak. Jadi ya seperti itu sih. Biasanya kondisinya juga udah lebih sudah diperhitungkan ya dengan kondisi plan A, plan B, plan C dan lain-lain ya dokter ya. Wah. Iya, betul. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi Bapak Ibu silakan melakukan gaya hidup yang sehat ya untuk masa depan dan healthy living seperti anjuran dokter. Nah, ini dokter apa lagi nih dokter? Ini nih, jantung sehat, hidup bahagia. Saya ambilnya dari ini ya, website dari Kemenkes. 7 tips sederhana yang bisa diterapkan nih. Pertama, tetap aktif dalam beraktivitas fisik seperti olahraga. Kedua, jangan merokok, jika terlanjur ya dikurangi dan kalau bisa berhenti. Kemudian atur berat badan dengan menjaga pola makan yang sehat, seimbang dan rendah lemak. Dan kemudian mengkonsumsi makanan yang kaya serat seperti buah dan sayur. Kemudian kurangi pemakaian garam pada masakan, dan juga perhatikan kadar garam pada masakan siap santap, maksudnya seperti fast food kayak gitu. Kemudian konsumsi ikan paling tidak 2 kali dalam seminggu, dan kurangi konsumsi lemak jenuh kayak gitu. Supaya jadi konsumsi ikannya ini ikan air tawar, ikan air laut sama aja boleh ya dokter ya? Sama aja boleh. Mungkin lebih diperhatikan ya kalau beberapa orang ada alergi untuk ikan laut kan. Jadi ya betul. Tapi kalau nggak ada alergi ya sok silahkan. Nggak ada sih dokter, alergi ikan laut nggak ada, alergi duit ya.
Wah, itu. Apalagi tanggal tua. Oke, jadi itu tadi ya pesan terakhirnya, kurangi konsumsi lemak jenuh. Contohnya apa, dokter? Konsumsi lemak lemak jenuh itu yang ini ya, kurang gorengan-gorengan lah, apalagi Itu dia. gorengan yang minyaknya itu sudah Berulang kali. berkali-kali dipakai yang sampai hitam itu. Gorengan kan kalau pakai minyaknya udah hitam kayak lebih gurih gitu ya, Pak. Nah, tapi itu sumber penyakit itu. Emang ada yang nyari minyak gorengnya nyari hitam gitu ya? Nggak ada. Oke, baik. Nah, jadi dicek-cek dulu ya sebelum membeli gorengan. Kalau minyaknya sudah kelihatan hitam, mendingan pindah dulu ya, yang minyaknya lebih jernih, yang lebih sehat ya, seperti ya, dokter. Iya. Oke, baik. Ini penjelasannya sih seperti stop merokok, bisa di next. Jadi berbagai racun. Jadi memang rokok ini memang banyak sekali ya kandungannya, ada asam asetik, naftalin, nikotin dan sebagainya, metanol, polonium dan sebagainya. Individu yang merokok sekitar 1 batang aja per hari itu memiliki resiko 48% lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner dibandingkan dengan bukan perokok. Dan merokok ini bukan cuman yang aktif ya, perokok pasif yang misalnya tinggal bersama mungkin teman kerja atau sama keluarga yang merokok bisa kena juga kayak gitu. Jadi resikonya sama nih, yang merokok sama yang kena asapnya kayak gitu. Perokok pasif dinamakan ya. Jadi ya, perokok pasif, betul. Ini menyebabkan ini. Kemudian 2, olahraga teratur. Ya, bisa di next. Ya, banyak penelitian menunjukkan juga gaya hidup sedenter atau yang ini ya, mager kalau sekarang istilahnya ya, kurang aktif itu menyebabkan obesitas, di mana obesitas ini merupakan faktor risiko terhadap penyakit metabolik dan vaskular. Sekarang ini juga ada banyak research atau penelitian ya yang mengarahkan bahwa orang-orang dengan obesitas ini juga dapat menyebabkan faktor risiko untuk terkena kanker. Kayak gitu. Jadi baik. Ya, bukan cuma misalnya keluarga, riwayat keluarga yang ada kanker terus bisa kena kanker lebih besar. Ternyata sekarang obesitas juga salah satu faktor resiko kayak gitu. Pemicu untuk terjadinya kanker. Jadi memang bahaya sekali ini. Apalagi penyakit-penyakit kayak DM kayak gitu bisa juga menyebabkan penyakit jantung koroner seperti itu. Ya, bisa. Dan gaya olahraga nggak perlu harus yang mahal ya, kalau ini kan lumayan ya, dokter ya. Yang penting gerak aja rutin setiap pagi atau pada saat mungkin sore itu boleh nggak sih olahraga? Sore kan, ya? boleh sebenarnya malam pun boleh, asal dari tidur, dari jarak olahraga ke sebelum tidur tuh dikasih waktu 2 jam minimal. Jadi misalnya baru pulang kerja atau pulang aktivitas baru sempat olahraga jam 7 malam nih. Nah, jam 7 misalnya selesai jam 9. Nah, itu istirahat dulu tapi jangan langsung tidur kayak gitu karena bisa menyebabkan stres oksidatif ya. Jadi dan jangan terlalu over olahraga yang berlebihan kayak gitu. Kadang kan lagi seneng ini kumpul-kumpul sama teman main tenis kayak gitu misalnya, atau goes ya, kalau sekarang diporsir artinya ya, diporsir ya. Karena happy kumpul sama teman, semangat, tapi nggak dirasa pulang wah ini ya bisa nggak bangun. Nah, ini nih anjuran latihan fisik atau olahraga. Jadi frekuensinya dilakukan 3-5 kali per minggu. Tapi kalau memang bisa nih kondisinya sehat, bisa juga mau setiap hari silahkan kayak gitu. Terus jenisnya yang dilakukan terutama latihan aerobik, tapi juga nggak yang tenis terus, badminton terus, bisa yaitu jalan aja cepat atau jogging lah, atau bersepeda, renang, atau bisa juga jalan di kolam renang itu juga bisa. Kan ada seperti ini ya, di air itu kan lebih ini ya, lebih enak gitu kalau olahraga. Terus intensitasnya itu kita juga harus ini yang dibilang tadi ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi kita itu menghitung denyut nadi saat latihan. Jadi harus hitung 50-70% dari denyut nadi maksimal. Cara hitungnya adalah 220 dikurangi umur. Apabila sudah sampai lebih dari 70%,
atau denyut jantungnya misalnya usianya 20, udah lebih dari 200. Nah, itu harus berhenti kayak gitu. Karena itu menunjukkan bahwa jantung tuh sebenarnya sudah terlalu keras bekerja. Takutnya Hmm, yaitu tiba-tiba stop kayak gitu karena dia udah terlalu exhausted ya, overwork kayak gitu. iya. Kemudian waktu latihan. Waktu latihan ini disesuaikan dengan kemampuan kayak gitu. Disarankan 150 menit per minggu. Tapi 150 menit per minggu ini harus yang emang teratur ya. Frekuensi minimal 3 sampai 5 kali. Karena bukan berarti wah aku bisanya olahraga hari Minggu aja nih. Berarti bisa dari pagi sampai malam olahraga terus. Nah, itu juga nggak baik ya, nggak bagus kayak gitu. Jadi memang harus 150 menit tapi reguler gitu ya. Minimal 3 kali lah dalam seminggu, dibagi berarti sekitar 1 kali 50 menit lah kayak gitu. Ya, Jangan yang baik. terlalu terforsir juga. Kemudian, nah ini prinsip olahraga adalah baik benar terukur dan teratur kayak gitu. Jadi ya uh, sesuai dengan kemampuan tubuh. Dan misalnya nih udah lama banget nggak olahraga, nggak langsung tiba-tiba olahraga 5 jam juga kayak gitu, Iya. 3 jam Iya. gitu. Harus ada peningkatan frekuensi, misalnya ya udah hari ini 20 menit dulu, nanti hari berikutnya 20. Nanti kalau ketika udah 20 menit, oh udah oke nih, bisa ditingkatkan seperti itu. Jadi tubuhnya juga penyesuaian. Betul, karena beberapa contoh ya dokter ya, kalau kita Mm-mm. mungkin intensitas olahraganya pernah sepak bola, tiba-tiba ikut sepak bola dengan jangka waktu yang Iya, lumayan, itu kan tiba-tiba sesek bisa. sesek. Ya, Ya. ada juga yang mungkin bermain tenis ya, atau mungkin Mm-mm. bermain futsal, bermain badminton. Ini seringkali kita dengerin ya, Iya, banyak benar-benar cerita-cerita tiba-tiba dalam situasi kondisi tidak baik setelah berolahraga. Jadi baiknya adalah bisa mengukur ya bisa kemampuannya. mengukur. Kan Ya. tipe-tipe olahraga yang tadi direkomendasikan ini olahraga yang terus lari ya dokter ya, kayak Mm-mm. tenis ya, kayak futsal, kayak sepak bola, itu kan olahraga-olahraga yang nggak bisa berhenti gitu ya. Iya, Jadi betul. ya, jadi nyamannya adalah bagaimana Bapak Ibu menyesuaikan dengan kondisi olahraga yang nyaman ya, yang artinya aman juga ya untuk kondisi kesehatannya, seperti lari pagi atau jalan pagi, bersepeda itu mungkin jauh lebih aman. Seperti itu ya dokter ya. Tuh. Oke, Terus ini nah juga, nah ini nih, ini terutama ini, nggak sadar, hipertensi itu juga jangan salah, Pak. uh, Bisa jadi kita nggak ada gejala apa-apa loh. Kayak kan kadang katanya kan kalau hipertensi itu nyeri kepala, lehernya kaku apa. nah Bisa itu jadi enggak tanda-tandanya juga. katanya. Oh enggak. Bisa jadi nggak ada gejala apa-apa. Terus wah ini lagi misalnya ada pemeriksaan apa misalnya tahunan kayak gitu, tiba-tiba Ah, ditensi 150. Wah, ini juga wah, bahaya ini. Jadi memang gimana salah, dong iya, salah setelah satu, hidup? betul, salah satu manfaat dari pemeriksaan kesehatan berkala ya ini. Ketika Ya, kok udah mulai naik nih hipertensi, belum masuk hipertensi misalnya, masih udah 125 gitu kan, masih prehipertensi ya namanya. Nah, itu kalau bisa, wah berarti ini harus memperbaiki gaya hidup dulu, olahraga dan apa, daripada nggak dirasa tiba-tiba tensi 160. Saya pernah dulu waktu praktek gitu ya di rumah sakit, pasien 180 tidak merasakan apa-apa loh. wah, 180/100 gitu. Rasanya apa Pak? Ditanya gitu kan. Nggak ada, biasa aja. Loh, habis kok bisa makan ya? apa Pak? Sate gulai. Oh ya, jadi ini ya salah satunya pemicu makanan-makanan yang bisa memicu hipertensi, salah satunya itu tadi ya, Iya betul. daging-dagingan Dan ya. dagingan, kadar garam yang tinggi. Kan wah, Mm-mm. kan kalau kita makan kurang asin nih. Tambah. Wah, itu. Apalagi Itu gorengan. soalnya itu yang enak dokter, itu Iya, tapi iya harus hati-hati betul. ya. Jadi hipertensi ini bisa sembuh atau gimana dokter? Hipertensi tidak bisa sembuh tapi bisa terkontrol kayak gitu. Ada yang bisa Iya, sembuh. jadi makanya begitu kita udah kena hipertensi, itu paling tidak sebulan sekali kita harus ke dokter ya untuk Cek, dikontrol lah kayak gitu. iya. Sebenarnya tapi bukan berarti wah berarti
sekali hipertensi langsung harus minum obat. Enggak dulu. Nanti kan dilakukan pemeriksaan berkala dulu, misalnya sebulan, 2 bulan, perubahan gaya hidup. Kok masih tinggi baru nanti ada pengobatan. Enggak langsung periksa langsung, wah tensinya tinggi nih Bu, langsung minum obat seumur hidup. Enggak juga. Ada namanya terapi modifikasi gaya hidup seperti itu. Nah Baik. ini ya, sekarang ya itu pergeseran ya dari usia-usia yang dulu kan kalau kena hipertensi, wah udah lebih dari 40, lebih dari 50 kayak gitu. Sekarang lebih dari 18 tahun tuh sudah dari penelitian di risetnya Indonesia di 2018 sudah 6 tahun yang lalu ya, itu 34% loh tingkatnya, lumayan tinggi ya. Nah, padahal kalau semakin meningkat nih sistoliknya, sistolik itu yang atas ya, yang 120 itu meningkat setiap Nah, meningkat 20, atau yang diastolik yang bawah meningkat 10, dapat dikaitkan dengan peningkatan 2 kali lipat resiko kejadian dari serangan jantung kayak gitu. Nah, seperti saya bilang tadi ya, ada untuk penanganannya sendiri bisa jadi modifikasi gaya hidup maupun dari obat kayak gitu. Makanya jangan takut tensiku tinggi banget. Nggak mau berobat, nanti takut dikasih obat seumur hidup. Nggak juga, harus periksa, dikontrol. Kalau memang baik dengan modifikasi terus jadi normal, kenapa enggak kayak gitu. Tapi kalau memang harus minum obat ya harus dikonsumsinya juga teratur sesuai dengan petunjuk dokter, Pak. Karena banyak yang waduh badanku nggak enak, tensi tinggi baru minum obat, nanti udah sehat kok, nggak ada gejala, nggak diminum lagi. Nah itu yang menyebabkan tidak terkontrol, malah nanti tiba-tiba 190 atau 180, nah bisa jantung, bisa kena komplikasi yang lain seperti itu. oke, dokter. Jadi ini harus benar-benar ya untuk merubah modifikasi gaya hidup ya Iya dan betul, medikamentosanya. terapi. Menarik sekali. Ya ini untuk pencegahan, pengendalian konsumsi garam, jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Ini sulit ya. Kalau di Indonesia kayaknya kalau nggak asin nggak enak gitu ya. Nggak gurih. Nggak gurih, kurang nih, nambah kayak gitu. Olahraga juga, tidak merokok, diet dengan gizi yang seimbang, jangan banyakkan lauk sama ini nasi tapi nggak ada sayurnya, nggak ada buahnya. Terus juga mempertahankan berat badan ideal. Nah seperti tadi bilang ya, tips sehatnya. Jadi ketahui nilai normal 120, di bawah 120/80. Kemudian tahu tensi kita. Nah ini tekanan darah tinggi sering tanpa gejala, yang tadi saya bilang ya 180 nggak apa-apa, sehat kayak gitu. Jadi harus dikontrol. Terus kalau memang dari berobat terus dokter menyarankan udah harus ada obat yang minum, ya teratur diminum. Terus jangan yang wah kayak tensinya lagi bagus, obatnya besok aja deh atau separuh aja deh obatnya gitu. Enggak juga, karena yang tahu ini kan lebih tahu dokternya kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi berhati-hati menggunakan obat-obat bebas. Jadi kadang nih banyak kejadian, Pak. Wah, teman saya tensinya tinggi, obatnya A kayak gitu. Ya udahlah, saya tensinya tinggi, saya juga minum itu. Padahal setiap orang kadang ada indikasi-indikasi yang berbeda gitu. Ada orang A cocoknya dengan A, B dengan B kayak gitu. Obatnya beda-beda. Dan itu juga harus konsul ke dokter. Jangan yang sama kok, sama tensinya tinggi, belum tentu obatnya sama, belum tentu cocok juga kayak gitu. Ya, baik. Sebenarnya tips sehat hipertensi ini mudah ya. Normalnya sudah, tapi sulit dilakukan. Betul. Tapi harus disiplin ya. Harus Untuk bagaimana disiplin. supaya kita memiliki kemampuan ya hidup sehat ya sesuai dengan tips sehat hipertensi ini ya. Bapak Ibu silakan ya di capture ya, supaya ini penting sekali apabila kita nanti bisa mendapatkan mengimplementasikan hal-hal untuk pencegahan ya terkait dengan hipertensi dan bagaimana kita bisa mengatur hidup ya dengan sehat melalui tips yang diberikan oleh dokter ini. Lanjut dokter. Lanjut. Nah, kalau udah terlanjur nih, aduh kena hipertensi kayak gitu, atau misalnya mau diet apa ya supaya tensinya nggak tinggi terus. Nah, ini ada salah satu namanya DASH diet. DASH diet itu memang diet yang dirancang untuk
menghentikan hipertensi kayak gitu. Yes. Ya Bapak Ibu bisa nanti misalnya mau gimana pastinya bisa searching di Google gitu ya, banyak ya. Jadi kayak misalnya porsi makanan yang kayak gimana sih atau tipe makanan yang kayak gimana bisa searching sendiri ya. Cuman ini secara umum aja diet itu bisa dengan pemberian makanan dengan nasi atau 6 sampai 8 serving ya, bisa dibaca sendiri ya. Jadi memang lumayan banyak hal yang harus diperhatikan kayak gitu, terutama penggunaan garam, kemudian daging, makanan daging-daging yang boleh yang tidak boleh, terus kemudian sayuran kayak gitu. Seperti itu Baik. sih. Nah, ini gula juga. Jadi penyakit DM atau gula ini juga salah satu faktor risiko serangan jantung kayak gitu. Jadi Pemicunya juga. Jadi memang harus yaitu kembali lagi ke manfaat dari kita kalau cek secara teratur ya. Jadi kita tahu nih gula darah kita kadarnya gimana gitu. Kalau untuk mencegahnya sebenarnya lumayan mirip ya dari hipertensi, karena sebenarnya penyakit metabolik ya, hipertensi, DM itu karena pola makan dan aktivitas fisik sih sebenarnya kayak gitu, harus seimbang kayak gitu. Kemudian juga ya cek berkala minimal setahun sekali kayak gitu. Jadi kita tahu gulanya udah mulai naik nih, berarti apa saja yang harus dihindari. Mungkin membatasi kandungan-kandungan makanan dengan gula sederhana seperti gula pasir, gula Jawa, minuman-minuman ringan gitu ya, minuman kemasan. Sekarang tuh kan banyak ya less sugar, tapi belum tentu less sugarnya itu mungkin memang dari kadar yang original atau normal separohnya, tapi belum tentu itu juga bagus gitu. Apalagi kalau kadang kan acara kumpul-kumpul udah minuman gitu yang paling gampang gitu lah. Nah itu juga harus hati-hati kayak gitu, karena apalagi ya kemasan-kemasan itu gulanya biasanya tinggi sekali, kayak bisa 5-6 sendok teh atau sendok makan malah, jadi manis kayak gitu. Karena kan dia juga butuh sebagai pengawet kan, salah satu fungsi gulanya. Betul. Paling cookies ya, kue-kue lebaran, ntar lagi 2-3 bulan lagi lebaran. Nah itu juga perlu diperhatikan kayak gitu. Lemak Jadi juga. pesannya jangan sembarangan jajan. Betul sekali. Harus dilihat dulu ya makanan-makanan yang disajikan dan juga yang kita akan konsumsi. Baik, kita geser ya dokter. Ya boleh digeser. Nah ini juga yang tadi ya, dislipidemia ini kolesterol kayak gitu. Nah ini HDL itu yang harusnya baik, dia melindungi untuk tidak terjadi penumpukan lah ya di pembuluh darah. Ketika dia tidak seimbang, HDL-nya malah hilang nih, malah diangkut ya, LDL-nya malah ditaburkan gitu ya, diletakkan. Nah ini adalah yang namanya dislipidemia, ketidakseimbangan kayak gitu. Bisa di next ya. Jadi kita lihat yang jahat yang mana. Yang jangan tinggalkan yang di belakang ya. Oke. Lanjut, geser lagi dokter. Nah, kalau yang ini targetnya sih. Jadi sebenarnya orang apalagi pasien apabila LDL itu kurang dari 100, HDL lebih dari 50, ini adalah target pasien yang dengan hasil lipid atau kolesterol yang baik kayak gitu. Kalau sudah baik kayak gini, pemeriksaan ya minimal 2 tahun sekali. Tapi kalau periksa nih, dan ini harus puasa ya, jadi periksa kok LDL-nya 110 lah, udah mulai meningkat ini, berarti harus hati-hati ini. Atau HDL-nya yang normalnya di atas 50, dia kok HDL-nya 30, nah berarti harus lakukan ya istilahnya modifikasi dari gaya hidup kayak gitu. Apalagi udah pasien dengan udah DM gitu, DM terus kolesterolnya tinggi, nah ini targetnya LDL-nya jadi lebih rendah lagi kayak gitu, kurang dari 70 kalau pasiennya udah DM kayak gitu. Apalagi kalau udah ada kalau sudah ada perbaikan berarti yang tadi ya dikondisikan ini minimal 2 tahun sekali ya. Iya betul. Kalau sudah dianjurkan 2 tahun sekali, ternyata datangnya 2 minggu sekali, gimana dokter? Wah itu bagus berarti
sangat Ternyata kita aware. ternyata pengen ketemu dokter aja. Oke. Oke, lanjut Ya, dokter. lanjut ya. Ternyata pasien modus itu dokter. Itu beda dong ininya. Oke, lanjut. Geser Oke, lagi lanjut. dokter. Ya, ini sama si pencegahan yang seperti saya bilang ya, sebenarnya mirip-mirip gitu, yang Mm-mm. makanan yang harus dihindari, gorengan, terus daging-daging olahan, terus Mm-mm. juga seafood. Kayak seafood bagus kok dok buat kesehatan. Nah, apa dulu seafood ya? Kalau Mm-mm. kerang, udang ini juga sama aja. Jadi bukan berarti seafood itu semuanya baik ya. Ada kayak Oh, udang, cumi, kerang itu tuh justru kalau kadar kolesterolnya lumayan. Jadi menghindari daging merah tapi masih makan seafood yang berlebihan ya. Kalau dalam kadar yang istilahnya nggak berlebihan nggak apa-apa. Cuman harus diwaspadai lah. Saya makan seafood kok apa udang ya, sama aja. iya, terutama makan kerang ya dokter ya. Kalau kerang kan Iya. beli nggak mungkin hitungan setengah kilo kan dokter. Kalau beli kerang kan paling nggak 3 kilo gitu kan, pasti bisa disantap. Oke, baik. Ya, harus hati-hati Mantap. juga. Ya. Mm-mm. Nah, Nah, ini ada ini perilaku nih cerdik. dari ya tadi yang hari jantung ya, tanggal 29 September. Cerdik itu apa? Cek kesehatan secara berkala. Nah, Hmm. ini medical check up ya istilahnya, atau pemeriksaan berkala. Paling tidak ya udah setahun sekali lah kayak gitu. Lihatlah gimana kolesterolnya, gulanya, kayak gitu. Syukur-syukur misalnya mau sampai EKG, sampai pemeriksaan lain-lain kayak gitu. Terus E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas, Mhm. D-nya diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat cukup, dia juga istirahat juga, dan kelola stres ya. Jadi hidupnya udah sehat tapi stres terus itu juga nggak bagus gitu. Semua harus seimbang kayak gitu. Nah, ini juga heart healthy formula. 0 itu stop merokok, 3 berjalan 3 kilometer setiap hari atau 30 menit aktivitas sedang, 5 porsi buah dan sayuran setiap hari, tekanan darah sistolik kurang dari 140, 5 kadar kolesterol itu kolesterol totalnya kurang dari 5 milimol per liter atau sekitar 190 miligram per desiliter. 3 tuh kadar LDL kurang dari 3 milimol atau kurang dari 115, dan 0 hindari overweight dan diabetes. Seperti itu. Luar biasa sekali rumusnya. Ini harus dihafal Iya. ya. Kalau saya sih gampang menghafalnya, 0351 40530. Nomor teleponnya Kota Madiun ini. 0351. Oh iya, Oke. gampang ya Pak ya berarti. Gampang ya. Oke, Ya, lanjut dokter. sekian. Ini sudah selesai ya dokter? Sudah, Kok kerasa terasa. waktunya ya. Oke, luar biasa sekali sharing yang disampaikan oleh dokter Mayang ya. Karena tulisannya ini dokter Mayang. Jadi namanya dokter Sabrina ya. Dokter Sabrina, terima kasih banyak atas sharing-sharing yang luar biasanya. Dan terima kasih sudah berkesempatan untuk sharing informasi yang sangat berharga untuk kesehatan kita, untuk mempersi Putra Entrepreneurs Club. Dan lanjut ya, ini ada informasi yang kita tunggu-tunggu ya, promo apa saja yang Bapak Ibu dapatkan sebagai member CEC, dan nantinya akan disampaikan langsung oleh Ibu Dina yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Bu Dina. Ya, selamat malam Pak Andrian dan member CEC ya. Betul sekali Bu Dina. Ya, ini ada informasi penting yang disampaikan Bu Dina. Ya, tentunya ini sesuatu yang ditunggu-tunggu, mendebarkan. Ya, jadi silakan untuk Bu Dina sampaikan terkait dengan informasi klinik utama dan laboratorium medis itu ini ya. Monggo Bu. Iya. Terima kasih Pak Adrian. Mungkin di sini saya mau coba menginformasikan bahwa klinik utama dan lab klinik Cito sekarang sudah ada di beberapa kota ya. Sekarang ini sudah ada sekitar 22 cabang. Di sini gambaran yang ada di layar ini adalah gambaran lab klinik Cito yang ada di Jakarta Selatan. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mau berkunjung di sini letaknya ada di daerah Kodim
Pondok Indah ya. Jadi Wilayah Pondok sebelum Indah Tanah ya. Kuning usir. Next, Pak. Ya, baik Bu Nina, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita akan sampaikan ya. Untuk Bapak Iya, Ibu yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan Dr. Sabrina, tadi sudah kita dapatkan, dan materi disampaikan sebentar lagi oleh Bu Nina. Silakan menggunakan fitur chat yang tersedia setelah pemateri menyelesaikan materinya, karena akan tersedia reward dari Ciputra Entrepreneur School dan Cito ya, untuk Bapak Ibu dapatkan nantinya untuk 5 penanya terbaik. Oke, langsung disiapkan aja pertanyaannya, langsung disimak, langsung ditanyakan, karena hanya 5 aja terbatas untuk rewardnya. Baik Bu Nina, lanjut kembali ya Bu, kita geser. ya. Oke, lanjut Bu. Oke. Nah, di sini mungkin bisa lihat ya. Kebetulan memang kalau di layar sendiri ada sekitar 21 cabang, tapi aslinya kita ada 22 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Jabotabek ya, Pulau Jawa, dan juga di luar Pulau Jawa, Balikpapan, Jayapura, Merauke. Ini kebetulan kan informasinya adanya di member CEC ada di beberapa kota ya Pak ya. Betul sekali. Ya, Betul sekali Bu ini. Nina. Nanti ini bisa dimanfaatkan untuk member CEC pada paket promo jantungnya. Nah, kalau untuk apa sih yang nanti akan kami berikan paket-paket promonya? Next. Ya, next. Paket promo jantung. Di sini ada 5 tipe paket ya. Ada silver, diamond, platinum, gold maupun eksekutif. Namun ada beberapa penggunaan perbedaan dari masing-masing paket yang diberikan promo-promonya. Lumayan ya Pak ya, kalau dilihat dari harga-harganya sendiri juga dan manfaatnya sendiri. Itu kalau dari yang tadi dibilang oleh Dokter Mayang, apa aja sih dan perlu kapan aja sih pengguna dari kita untuk mengontrol tubuh kita terhadap jantung kita sendiri. Nah, untuk di sini Pak, kami menyediakan ini untuk memberlakukan di seluruh cabang Pak. Jadi bisa nanti kalau dari Bapak Ibu semua yang akan mempergunakan promo tersebut bisa menunjukkan saja dari kartu member CEC-nya. CEC-nya. Iya. Dan juga mungkin kalau misalnya ini bisa dicatat aja nomor saya di sini, atau nanti bisa diberikan ya Pak untuk di distribusi. Nanti kalaupun memang ada pertanyaan atau mau milih paket-paket apa saja yang diperlukan, silahkan. Kita juga ada layanan konsultasi dengan dokter. Jadi secara free, jadi nanti tinggal apa saja sih yang disesuaikan dengan keluhan pasien, seperti itu. Dan ini harga khusus ya untuk membership Ciputra Entrepreneur Club ya Bu? Iya. Wow. Dan untuk paket-paket ini nanti kami akan jabarkan satu-satu penggunaan dari siapa aja yang diperuntukkan gitu ya. Jadi sebenarnya ini manfaatnya sangat bagus ya Pak, terutama untuk usia-usia kita nih yang udah usia 40 tahun ke atas. Sekarang aja penyakit aja sudah tidak mengenal usia Pak. Iya, Iya. Bu Nina, betul, setuju Bu Nina. Iya. Baik. Dilanjut aja kita bahas satu-satu nih Pak. Nah, paket diamond. Kalau dilihat paket diamond ini, unsurnya ini kebanyakan selain ada profil lemak yang tadi dibilang, kita melihat LDL ya, lemak jahat, dan juga trigliserid. Terus ada juga gabungan dengan diabetes ya, HbA1c untuk mengukur 3 bulan ke depan untuk gula darah kita, dan EKG juga untuk rekam jantung,
Di sini ada kelebihannya, kita bisa melakukan konsultasi secara langsung oleh dokter spesialis penyakit jantung. Jadi paket ini sebenarnya bisa diperuntukkan untuk orang-orang yang kalau boleh dibilang punya riwayat hipertensi udah ketahuan, kemudian ada turunan diabetes, kemudian obesitas, yang tadi dibilang dislipidemia, yang tadi Iya, dokter Mayang disampaikan. bilang, Iya. ya itu bisa diperuntukkan, bisa menggunakan paket Diamond. Wah, Dan juga ada kalau misalnya kita merasakan jantung kok sedikit berdebar-debar, denyut nadinya tidak teratur, ini bisa dipergunakan. Ataupun untuk peserta-peserta yang adalah sehat ya, yang mau melakukan medical check up. Nah, di sini paling tidak keuntungan dari paket tersebut sudah jelas, ada pemeriksaan pada pemeriksaan fisiknya terutama, dan juga untuk konsultasi dengan ahlinya dokter spesialis. iya, baik. Jadi ini pelayanan ada di sebaran beberapa kota cabang situ ya, Ban? Iya, Bu. Ya, ini bisa dilakukan. Memang kami ada layanan klinik, Pak. Terutama kalau untuk di Semarang dan juga di Balikpapan, memang situ sudah tersedia ya untuk dokter spesialis jantungnya. Sementara untuk yang lain bisa dilakukan oleh dokter umum ataupun dokter penyakit dalam. Nah, Baik. kalau di sini ada paket silver. Lebih murah lagi ya, tadi 600.000 sekarang 500. Beda Jadi tipis. ya ini bisa digunakan untuk orang-orang yang sehat gitu, yang mau melakukan medical check up. Rata-rata kan untuk screening medical check up untuk profil lemak pasti ada kolesterol, HDL, LDL, trigliserid ya Pak. Nah, ini ada Betul. tambahan untuk DM, HbA1c, kemudian EKG dan Framingham. Nah, kalau Framingham ini memang untuk memprediksi Pak resiko serangan jantung koroner. Ya. Jadi beberapa tahun mendatang. Jadi nanti ada skornya. Oh, berarti masa harus. Oke, lanjut Bu Nina. Oke. Terus di sini bisa dilakukan di seluruh cabang Sito. Next. Untuk gold ya, paket gold. Di sini juga ada kelebihannya juga, selain ada pemeriksaan profil lemak, ada pemeriksaan DM, EKG, tapi di sini juga ada kelebihannya adalah pemeriksaan dokter. Jadi biasanya nanti akan ada lanjutannya dengan pemeriksaan ronsen, kelebihannya. Ada juga ditambah dengan Framingham score. Nah, siapa yang perlu mengikuti dengan tipe gold disarankan untuk yang menderita hipertensi bisa mempergunakan paket gold, dan juga untuk MCU orang yang sehat. Ini bisa tersedia di seluruh cabang Sito. Dan lanjut untuk paket berikutnya, paket platinum ya. Di sini paket platinum juga cukup komplit. Selain tadi ada profil lemak, kemudian diabetes atau HbA1c, kemudian ada treadmill. Nah, biasanya memang kami untuk melihat pemeriksaan treadmill stress test ya, rekomendasi dari dokter, yang tapi tidak disarankan juga kalau misalnya ada kontraindikasi terhadap pastinya akan diukur dulu ya tensinya oleh dokter atas pengawasan dokter juga. Kalaupun dia mungkin ada riwayat pemasangan ring jantung gitu, pasti harus dikonfirmasi oleh petugas dulu. Kemudian ada juga pemeriksaan ronsen, Framingham score. Ini bisa dipergunakan, disarankan untuk orang-orang yang mempunyai faktor resiko, terutama pada
penyakit jantung koroner, yaitu hipertensi, diabetes, obesitas, ataupun dislipidemia. Nah, usia-usianya yaitu sekitar 40-60 tahun. Mungkin kalau usia-usia segitu rentan ya terhadap faktor resiko. Dan juga bisa dipergunakan terhadap untuk penggunaan medical check up sehat ya. Ini juga semua bisa tersedia di seluruh cabang Sito. Nah, selanjutnya ini dibilang dengan paket eksekutif, di mana kita ada perbedaannya, yaitu ada ApoA, ApoB, kemudian ada lipoproteinnya juga. Karena dengan rasio ApoA, ApoB kita bisa melihat apakah penanda kuat terjadinya serangan penyakit jantung koroner. Nah, ini yang mungkin lebih disarankan juga ya terhadap memang ada faktor resiko. Jadi tadi ada 3 faktor resiko yang bisa mempergunakan paket-paket tersebut yang ada di promo jantung. Dan untuk orang-orang yang berusia lebih dari 40 tahun ini juga kita sarankan bisa mempergunakan paket eksekutif tersebut. Next, Pak. Yes, lanjut. Nah, untuk waktu layanan kami terbuka ya dari Senin sebenarnya sampai Sabtu. Minggu pun sebenarnya ada, tapi memang untuk hari Minggu ini biasanya hanya cabang-cabang tertentu yang merupakan cabang utama dengan pengambilan darah. Nah, ini semua bisa kita lakukan di seluruh di cabang Sito yang tersebar. Mungkin untuk waktunya sendiri layanan itu mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang. Karena rata-rata di sini ada catatan untuk pemeriksaan jantung, karena rata-rata itu ada pemeriksaan profil lemaknya yang harus puasa. Jadi setidaknya pada saat kita mau melakukan, kita harus melakukan puasa dulu 8 sampai 12 jam. Boleh minum air putih. Jadi nanti untuk datang ke lab dikondisikan saja dengan waktu puasanya. Baik. Sepertinya seperti itu sih Pak. Jadi gambaran promo dan paket yang yang kami berikan ini berlaku sampai untuk saat ini sampai 31 Desember 2024. Baik, jadi seluruh penawaran ya tadi ya, promo paket ini akan berakhir sampai dengan tanggal berapa, Dokter Punina? 31 Desember 2024. Wah, iya, masih ada kesempatan ya. Jadi ini paling tidak sebelum ini ya nanti mungkin nanti kita akan susulkan dengan promo-promo yang lain sebelum berlibur panjang nih ya. Pergantian tahun dicek dulu deh gitu. Harus memastikan kondisi kesehatan. Untuk memastikan kesehatannya. Jadi biar lebih aman ya, biar lebih safety ya. Kalau yang ada punya resiko-resiko yang tadi dibilang oleh Dokter Mayang, ada resiko-resiko hipertensi, terus diabetes dan sebagainya. Nah itu harus memang jangan dianggap sepele. Jadi tetap harus kita kontrol ya. Betul. Paling tidak ya tadi dibilang setahun sekali lah minimal. Kayak mesin aja kan, mobil aja harus dikontrol gitu ya, apalagi betul manusia sekali. Gitu. Betul sekali. Jadi kalau seandainya mobil kerusakan dikit aja ya, itu sering banget ke bengkel ya. Nah ini tubuh kita perlu juga ya. Ini kadang-kadang ini ya. Yang malah justru kitanya yang lupa. Dilupakan. Betul, Bu Nina ya. Baik, Bu Nina, itu aja. Apakah masih ada tambahan lain? Sudah Pak, cukup itu saja. Nanti biar mungkin ada tanya jawab, biar nggak kemalaman. Betul sekali Bu Nina. Iya. Baik, terima kasih Bu Nina atas sharingnya. Sama-sama, promonya sangat luar biasa dan tiba saatnya kita akan membacakan dari pertanyaan yang sudah masuk.
Nanti kita arahkan ya sesuai dengan pertanyaannya, apakah diarahkan ke dokter atau mungkin nanti bisa dijawab oleh Bu Nina sesuai dengan pertanyaannya. Oke, baik. Ini pertanyaan pertama saya bacakan dari sebentar. Ini ada Bu Lili ya, Bu Lili Immanuel ini kalau kita ketahui dari Hong Kong, dokter dan Bu Nina. Bu Lili ini menanyakan, selamat malam dokter, teman-teman semuanya. Oh, cuma mengucapkan selamat malam. Selamat malam, Bu. Ini mengucapkan selamat malam ya. Ini antusias sekali sepertinya Bu Lili ya untuk Selamat malam Pak Adrian. Iya, selamat malam. Ini dengan Nenek. Boleh bertanya tidak? Boleh kita bacakan dulu yang chat ya, Bu. Nanti kalau untuk yang mikrofon nanti setelah ini ya. Baik, selanjutnya ini tadi sudah sapaan dari Bu Lili ya, hangat sekali malam ini. Selamat malam untuk semuanya. Dan juga ini berikutnya pertanyaan untuk Bu Elizabeth. Apa ini ya? Pertanyaannya dari sebentar. Dari Dream Center Indonesia ya. Ini pertanyaan beliau adalah terkadang kita keringat dingin, pusing jika belum closing. Gimana dokter? Terkadang kita keringat dingin, pusing jika belum closing penjualan nih dokter. Waduh, tipsnya dong. Tipsnya tetap tenang, tarik nafas, buang nafas. Terus semangat. Selesaikan satu-satu. Tetap semangat. Baik, tersenyum. itu tetap tersenyum ya, meskipun dalam situasi kondisi sulit gitu ya dokter. Betul. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya dari Dream Center Indonesia. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Bu Deni ya. Malam dokter, mau tanya apakah ada hubungan sakit jantung dengan vertiliver ya? Maksudnya saya nggak bisa Vertiliver Pak Adrian. ke jantung gitu. Vertiliver ya, betul kan ya? Ya, Oke, baik. ya, kalau misalkan udah dideteksi vertiliver, apakah ada hubungannya atau memicu dengan terjadinya sakit jantung? Makasih Bu Mayang. Iya, terima kasih pertanyaannya Bu. Bu Deni ya tadi. Iya, Bu Deni. Sebenarnya untuk hubungan secara langsung tidak, cuman fatty liver sama penyakit jantung koroner ini penyebabnya salah satunya adalah memang untuk kadar dari salah satu penyebabnya kadar kolesterol atau tadi ya dislipidemia ya, kolesterolnya meningkat kayak gitu. Jadi orang dengan fatty liver juga bisa beresiko untuk kena penyakit jantung koroner kayak gitu. Cuman memang di sini fatty liver penyebabnya kan banyak ya. Nah, tapi salah satunya ya dengan kolesterol itu. Jadi tetap harus ini ya dikontrol untuk dilihat bagaimana kadar kolesterol dalam tubuh LDL, HDL. Apakah sudah rutin periksa Ibu untuk kolesterol kayak gitu? Biasanya sih saya rutin ya Bu untuk kolesterol, terus asam urat itu kontrol. Cuman emang sih waktu itu udah lama sih kejadiannya ya, waktu masih di Indo tuh dulu pernah dideteksi vertiliver. Mungkin karena saya over ya, dulu BB saya sampai 72 lebih gitu. Apakah bisa memicu untuk ke jantung seperti itu? Oke. Berarti dulu sempat kalau ada riwayat. Misalkan Gimana? Satu lagi ya Bu, papa saya itu kan gula. Dia terkena gula sama itu, terus pernah kena serangan jantung mendadak, tapi kok larinya ke stroke ya Bu? Apakah ada hubungannya juga antara jantung dengan stroke ya? Oke, siap. Tapi tujuannya sudah sembuh normal kembali. Ya, untuk memang resiko terkena dari penyakit dari penumpukan lemak ya, dislipidemia itu kolesterol LDL yang meningkat, yang kolesterol jahat ya yang meningkat itu bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, tergantung terkenanya di mana. Kalau menyumbatnya di pembuluh darah yang menuju ke otak atau sistem saraf pusat menyebabkan stroke. Kalau menyumbatnya ke arteri atau pembuluh darah di jantung yang menyebabkan penyakit serangan jantung itu. Seperti itu Bu. Jadi menumpukannya di mana dulu? Menyumbatnya itu di mana? Karena ya itu kolesterol jahat ini kalau menumpuk komplikasinya macam-macam, bisa jantung, bisa ke saraf itu stroke, dan
kalau di mata juga bisa, nanti bisa menyebabkan kebutaan yang mendadak kayak gitu. Kalau lemaknya juga ngumpul kayak gitu. Tapi ya tergantung organ targetnya itu tadi, pembuluh darah yang mana yang kena kayak gitu. Baik, Terima Bu Dedi kasih, sudah Bu. terjawab ya, Bu. Ya, terima Ya, kasih. sama-sama. Iya, kalau tadi Bu Dedi ditanyain sudah cek laboratorium belum? Bu Dedi bilangnya belum ya, karena masih nunggu promo ya Bu dari itu ya Bu. Nunggu promo dulu dari situ ya. Oke, baiklah. Ini selanjutnya dari Bu Ginda. Ini Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Salam. Usia saya 49 tahun, saya ada diabetes, ketahuan 2 tahun yang lalu. Bulan Maret HbA1c masih 9, dan bulan 6 HbA1c-nya itu 6. Kolesterol dan urik ya. Urik acid maksudnya ya, normal. Hipertensi di bawah 140, mengurangi karbo plus, puasa ikhtiar untuk sembuh. Di tumit kiri ada rasa sakit sudah setahun lebih, yang dimana olahraga saya cuma sekitar 1 jam sehari. Mau angkat beban kedua tangan, saya terasa ada masalah, ada rasa sakitnya dokter. Menurut dokter, olahraga apa yang cocok buat saya? HbA1c menurun, bobot malah naik. Itu yang dirasakan oleh kita dokter. Oke, siap. Kalau olahraga itu kan memang sesuai ini ya, kemampuan fisik juga ya. Kalau memang ada nyeri kaki, terus tangannya juga sakit atau untuk angkat beban. Kalau saran saya mungkin lebih kayak sepeda yang statis itu. Itu kan juga bebannya juga nggak terlalu banyak di kaki, seimbang kayak gitu. Jadi atau misalnya olahraga yang senam tapi ringan kayak gitu ya. Apalagi ini ada DM ya. Jadi ada juga kayak senam-senam diabetes mellitus atau senam dari kayak jantung sehat kayak gitu tuh juga dia lebih kayak ringan ya, karena senam gerakannya itu diatur sesuai dengan kemampuan orang-orang yang mungkin ada riwayat penyakit jantung atau penderita DM kayak gitu. Jadi lebih efektif. Tapi kalau memang kakinya ada sakit, nggak bisa susah untuk olahraga yang berdiri ya, saran saya kayak yang duduk itu sepeda statis kayak gitu. Sepeda statis ya, karena ada tumpuannya juga ya, ada tumpuannya juga seperti itu. Baik, terima kasih dokter, semoga menjawab ya Bu Ginda ya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya jadi Bu Susi, penyakit jantung apakah bisa dialami setiap manusia ya dokter? Oke, untuk penyakit jantung bisa, apalagi faktor risiko ya. Jadi kayak pertama misalnya ada keturunan nih dari keluarga, misalnya ada riwayat misalnya orang tua atau misalnya kakek nenek itu ada riwayat penyakit-penyakit metabolik seperti kayak hipertensi, gula, asam urat dan sebagainya. Itu kemungkinan untuk terkena penyakit metabolik akan lebih tinggi kayak gitu. Tapi tidak melulu cuma genetik ya, kalau itu kan genetik ya, keturunan. Bisa juga karena lingkungan kayak gitu. Jadi genetik, apalagi kalau genetiknya ada nih, keturunannya ada sakit DM, misalnya orang tua. Terus kita faktor lingkungan, makannya juga sembarang, tidak diatur, olahraganya kurang, aktivitas fisik kurang kayak gitu, makannya banyak yang lemak jenuh seperti itu. Nah itu menambah untuk resiko terjadinya penyakit-penyakit metabolik dan juga penyakit jantung ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu nih orang tua ada riwayat, terus kita berarti saya rentan untuk terkena lebih faktor risikonya lebih tinggi nih untuk terkena suatu penyakit metabolik ya, seperti misalnya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah kita harus mengatur kayak gitu. Kalau kita udah menjaga itu, insya Allah sih nggak akan terkena juga kayak gitu. Jadi ya itu bisa, semuanya bisa. Tapi ya itu kalau misalnya memang ada keturunan bisa lebih meningkat untuk resikonya. Tapi kalau kita secara lingkungan tadi tidak merokok, terus atur pola makan dan olahraganya bagus, kemungkinan ya nanti tidak sih kayak gitu. Ya baik, terima kasih dokter atas jawaban dari Ibu Ginda ya. Oh, Bu Susi yang terakhir ya tadi ya. Semoga menjawab ya Bu Susi. Oke, baiknya pertanyaan berikutnya nih dokter, boleh tulis rumus menghitung tinjau nanti olahraganya? Oh, rumus gampangnya itu 220 dikurangi usia.
220 dikurangi usia itu yang ketemu ya. Iya, betul tuh maksimalnya. Jadi ketika sudah mendekati, wah kok udah mepet nih misalnya, yaitu tadi umur 20, misalnya umur 40 deh. Berarti kok diukur kok udah lebih dari 170. Nah, itu harus berhenti, istirahat kayak gitu. Jadi maksimalnya 170 ya, dokter ya. Maksimalnya itu 220 dikurangi 40 misalnya 180. Tapi kalau kan kalau misalnya udah 170 lebih itu udah kayak istilah warning ya, warning peringatan kayak gitu, udah hati-hati gitu, jangan diteruskan kayak gitu. Baik. Cuman kalau mau gampang sekarang cari di browsing bisa ya, menghitung kalkulator menghitung denyut nadi maksimal olahraga pasti akan keluar kayak gitu. Kalau males mikir 220 dikurangi umur saya berapa gitu kan agak ribet ya. Baik, jadi bisa ambil alternatif ya, mungkin melalui Google ya untuk bisa rumus ini ya. Ini sudah informasi umum yang bisa didapatkan. Baik, Bu Cia Candiana, semoga bisa menjawab ya Bu Cia. Baik, lanjut Bu Meli tanya, kenapa orang yang rajin olahraga seperti gym, bersepeda, kebanyakan malah meninggal, Dok? Wow loh. Kenapa ya, Dok? Apakah itu karena penyakit serangan jantung, Dok? Betul, jadi memang ya itu tadi jantung kita itu kan untuk melakukan aktivitas itu kan ada maksimalnya kayak gitu. Yang sering terjadi karena kita tuh apa ya, happy gitu ya, seneng nih, wah seneng banget nih, udah lama nggak sepeda atau lagi kumpul-kumpul reuni goes gitu kan, lupa nih kalau sebenarnya tubuh kita tuh sudah lelah gitu ya, tapi nggak kita rasain, paksa. Nah itu yang menyebabkan sering itu kejadian serangan jantung yang tiba-tiba. Jadi memang ya jantung itu kan otot jantung yang berdenyut ya gitu. Ketika dia sudah kerja sangat keras itu kan dia kayak kayak elastisnya tuh udah mulai capek gitu loh. Jadi udah maksimal kerjanya. Nah itu dia juga bisa berhenti kayak gitu. Jadi memang bukan berarti wah kok banyak orang habis olahraga meninggal, saya nggak mau olahraga, nggak juga kayak gitu. Harus tahu tadi seperti yang tadi yang saya sempat ada gambaran dari Kemenkes itu ya. Jadi olahraga yang seperti apa, intensitasnya bagaimana, jenisnya apa kayak gitu, untuk periodenya berapa, dan harus mengukur juga untuk denyut jantung maksimalnya berapa kayak gitu. Selama itu masih dalam batas yang normal, reguler ya, konsisten ya nggak apa-apa, nggak akan kayak gitu. Cuman kalau ya itu udah nggak pernah olahraga tiba-tiba ini 3 jam langsung main sepak bola, apalagi kalau pemanasannya kurang, persiapannya kurang, udah bisa itu terkena. Iya. Terima kasih tadi pertanyaan dari Bu Meli, semoga terjawab ya Bu Meli ya. Ya, terima kasih Dok. Iya, terima kasih kembali Bu Meli. Satu lagi Pak, itu dibacain Pak. Yang mana ya Bu? Di bawah ya? Kalau nggak saya nanya langsung gini deh Dok. Boleh Bu Meli. Ya, boleh, tapi terbatas ya waktunya ya Bu Meli. Iya. Bu Meli ya. Kan gini Dok, tahun lalu kan saya ada periksa EKG. Terus dada kiri saya tuh kadang suka kayak gimana ya? Kayak nyerinya nyeri ringan gitu loh, nggak berat. Apakah itu termasuk jantung juga? Hasil EKG sih baik, cuman katanya agak lambat ya. Oh, untuk denyutnya agak lambat. Kalau treadmill pernah nggak Bu? Jarang sih, kebanyakan jalan. Bukan, maksudnya pemeriksaan treadmill untuk ini, untuk belum khusus gitu. Kalau saya sarankan sih selain kayak pemeriksaan kolesterol darah, itu juga treadmill ini salah satu yang untuk istilahnya pemeriksaan awal kayak gitu. Jadi untuk mengetahui apakah ada sumbatan berapa persen yang belum sampai full ya, misalnya dia sumbatan 30% lah ke atas kayak gitu tuh bisa terdeteksi lewat pemeriksaan treadmill yang di paket itu juga salah satunya ada. Jadi dari treadmill itu kita bisa tahu juga nyeri dadanya itu juga salah satunya apakah karena jantung atau non jantung seperti itu. Iya oke. Makasih Dok. Adrian. Iya sama-sama Bu Meli. Terima kasih atas pertanyaannya dan dijawab dengan baik dengan dokter. Ini ada informasi yang detail sekali ya dokter. Saya Lili Immanuel, usia 48, berat badan 70, tinggi badan 155, dan akhir-akhir ini
Saya kalau jalan menanjak suka ngos-ngosan dokter, apalagi bawa beban mudah lelah. Apakah ini faktor Q, faktor usia, atau obesitas ya? Mungkin Bu Dokter boleh kasih sarannya. Jujur kalau beliau ini makannya sekali-sekali tuh. Jujur makannya cuma sekali sehari loh dokter, berat badannya segitu ya. Tapi tidak bisa turun juga ya. Mohon pencerahannya nih dokter. Oke. Banyak kayak misalnya aktivitas ngos-ngosan kayak gitu tuh juga penyebabnya banyak ya. Mungkin memang karena kalau untuk aktivitas gimana? Apakah kurang atau sedang atau berat kayak gitu juga mempengaruhi juga. Tapi itu juga bisa menjadi awal dari penyakit jantung tuh juga bisa kayak gitu. Jadi memang harus pemeriksaan yang ini ya, yang bisa jadi dari pemeriksaan darah ya, seperti kolesterol juga, terus ronsen misalnya, kita bisa lihat nih apakah ada pembesaran atau pembekakan jantung. Jadi salah satu tanda pembekakan jantung tuh juga salah satunya dengan ini kok aktivitas sedikit ngos-ngosan, udah capek kayak gitu tuh juga salah satunya bisa jadi karena itu kayak gitu. Jadi kita juga harus, kalau bisa sih periksanya yang lengkap ya, dari darah, EKG, dan ini juga ronsen gitu. Jadi untuk lihat fungsinya jantung atau ada pembesaran atau enggak kayak gitu. Seperti itu sih. Iya. Kalau dikondisikan sepertinya Bu Lili tadi sih gula dan kolesterolnya normal ya dokter. Oh, gula dan kolesterol normal. Oke, berarti kalau untuk kayak EKG atau ronsen mungkin sudah pernah periksa? Kalau memang di situ normal ya belum, dokter. Belum. Saya mewakili tadi pertanyaan Bu Lili, sudah kontrol belum? Kelihatannya belum. Bisa diperiksa. Jadi kayaknya masih buat pemeriksaan full nih Pak Adrian. Benar. Jadi harus sadar diri ya Bu Lili. Iya betul. Benar. Oke, sudah terjawab Bu Lili? Iya sudah Pak Adrian, mungkin mesti harus nih ke Cito. Silakan. Baik. Pak Budi ini jadi ya terkait dengan kesehatan jantung, karena banyak yang jantungan jika tutup buku akhir tahun. Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Iya, terdengar Pak? Iya, karena ada informasi koneksinya agak sedikit kendala. Sudah tersendat ya? Jelas Pak, jelas. Barusan menghilang suaranya. Ini gara-gara pertanyaan tutup buku, jadi suaranya agak menghilang. Oke, tolong tanya Bu Dokter, dalam kondisi normal sehari-hari tensi saya 130/90. Pada saat kecapean dan kurang tidur ya, tensinya naik sampai 191 dokter per 127, dan kemudian turunnya lambat banget. Gimana tuh dokter solusinya? Ya, oke, ini kalau boleh tahu Pak Budi usianya berapa ya? Pak Budi, 8 boleh Pak? Dianya 80 kurang. Oh, siap. Karena memang kalau untuk usia lebih dari 60, untuk tekanan darah normal memang agak sedikit beda ya, agak sedikit naik. Jadi ketika tekanan darah masih di bawah 140/90 sebenarnya masih dalam batas normal kayak gitu. Cuman memang pada keadaan-keadaan tertentu seperti lelah, capek, kurang tidur tuh tensi memang bisa tinggi. Nah, tapi kalau tingginya sampai 190 sih saya rasa saya sarankan sih untuk periksa ya. Apakah sudah rutin periksa tensi Bapak mungkin, atau kontrol ke dokter? Tensi rutin dok, setiap hari kan kita ada tensimeter. Oke. Laboratorium biasanya 6 bulan atau setahun. Ada kontrol ke dokter, ada diberi obat atau gimana Pak? Iya, dulu dikasih obat amlodipin dan irbesartan. Sekarang masih konsumsi atau bagaimana? Saya minum kalau pas naik, kalau enggak. Nah itu.
Iya. Tapi istilahnya itu berobatnya pas sakit saja. Nah, iya. Kan saya kan kontrol kalau tensinya itu baik gitu. Kemudian standar normal tanpa obat ternyata oke. Dengan pola makan, pola hidup, saya tidak minum gitu. Karena dianjurkan seperti itu oleh dokternya. Oh, kalau memang dari dokternya menyarankan demikian sih nggak apa-apa sih. Maksudnya yang penting sudah ini ya, sudah konsul dokter ya. Nanti memang untuk tadi kan saya bilang ya, untuk tata laksana untuk tensi, DM apabila memang kan nggak melulu harus obat. Ketika gaya hidupnya sudah sehat, terus menurut dokter juga nggak butuh untuk sampai obat ya, itu bergantung sama kebijakan atau pemikirannya dokternya masing-masing kayak gitu. Yang penting ya itu udah benar, udah untuk pengukuran tensi sudah setiap hari, terus makanan juga dijaga, itu sudah baik sih Pak. Yang penting juga jangan lupa untuk kontrol ke dokter mungkin. Ya, pertanyaan saya itu maaf dok, kok turunnya lambat dok ya? Iya. Ya, Puasa karena itu 191, 127 sampai hari ini. Ini masih di angka 150, 100 itu belum bisa. Padahal udah saya pakai untuk istirahat. Sampai diajak Pak Adrian aja saya nggak ikut ya Pak ya. Ya memang cepat ya Pak ya. Memang terutama ini ya, semakin bertambahnya usia kayak gitu ya. Memang pembuluh darah itu kan istilahnya apa ya, organ tubuh lah semuanya, nggak cuma pembuluh darah, itu kan memang kerjanya makin lama makin melambat kayak gitu Pak. Jadi memang tidak akan bisa, istilahnya kita kayak kalau misalnya luka nggak langsung sembuh kayak gitu. Oke. Proses kayak gitu. Berarti besok nggak bisa, ayo sini saya Pak Adrian. Baik, apa? Baik, dokter ini yang menarik dari Pak Frans Budi ini ya. Kalau saya tanya Pak Budi usianya berapa sampai dengan 2 tahun, saya belum dijawab loh dokter. Kalau yang 80 kurang Pak, usia saya beneran loh tanya tuh. 2 tahun belum dijawab saya dokter, tapi kalau yang nanya dokter gitu ya, cepet banget, belum sampai sekian detik udah langsung dijawab usianya berapa. Dokter sakti ya. Kalau yang nanya dokter langsung ya. Oke, baik. Pak Budi sudah terjawab Pak? Ya berarti kan faktor O Pak, karena usia jadi otomatis penurunannya tidak bisa langsung signifikan, tetapi bertahap gitu ya. Biasanya berapa hari dok? Boleh tahu dok? Wah, kalau dipakai untuk istirahat gitu? Harinya sih nggak bisa ditentuin Pak, soalnya setiap orang berbeda kayak gitu. Cuman ya akan lebih lambat gitu. Kalau lambat tuh saya pria panggilan nih. Oke, baik. Pak Budi bisa terjawab ya Pak atas pertanyaan yang terima kasih. Cuman saya jadi sungkan sama teman-teman member nih. Nggak tahu tadi janji sama Ko Edwin, hari ini saya terpaksa batalkan, saya pakai istirahat juga. Baik. Pak Budi terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih dokter, terima kasih Pak Adrian. Ada satu pertanyaan lagi itu. Ya, masih di bawah ya Pak pertanyaannya. Baik, lanjut ini Ibu Anggra ini, kalau setiap hari jalan cepat minimal 2 kilo, apakah masih disebut olahraga dokter? Gimana ya ini ya? Kalau dari rumus yang cerdik tadi minimal 3 kilo sih. Kalau 2 kilo tambahin lagi Bu, sekilo tambahin lagi Bu, sekilo lagi. Ya, jadi betul. Rumusnya ini menjadi ini sebagai diameter, kalau ini sudah mencapai sebuah olahraga gitu ya, disebut olahraga. Jadi belum Bu. Sedikit lagi. Secara bertahap nggak apa-apa, yang penting konsisten kayak gitu. Hari ini 2 kilo, besok 2,5, terus misalnya minggu depan mulai 3 kayak gitu. Baik, bertahap ya. Bertahap. Baik, lanjut pertanyaan dari Ibu Pak Indra ya dari Sragen. Bagaimana cara penanganan jika ada orang terkena serangan jantung mendadak, kebetulan jauh dari rumah sakit? Nah, yang kedua, boleh tidak jika ada orang kena serangan jantung, pertolongan pertama kita keroki badannya? Oke, siap. Gimana dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertama, apabila dia ada gejala sakit serangan jantung, terus ini kalau misalnya memang jauh dari rumah sakit, paling tidak ada
puskesmas atau klinik lah yang terdekat, karena ada obat-obatan yang memang harus diberikan ya gitu ya. Ada seperti obat-obatan yang memang obat-obat emergensi yang memang hanya tersedia di ini ya fasilitas kesehatan kayak gitu. Jadi harus langsung segera dibawa dokter terdekat kayak gitu, ya klinik atau puskesmas atau dokter terdekat kayak gitu, karena penanganannya harus cepat dan tepat kayak gitu. Kalau yang kedua jangan dikerokin sih kalau menurut saya. Kalau memang udah nyeri jantung, keringat dingin semua, langsung aja tanpa berpikir panjang langsung dibawa ke fasilitas kesehatan, karena dikeroki itu bukan penanganan ya, bukan penanganan yang tepat ya. Sakit, Bu. Iya, malah sakit. Nah itu juga ini ya, banyak, saya juga waktu di IGD gitu banyak kejadian ya itu nyeri dada, nunggu dikerokin dulu, istirahat dulu baru dibawa 10 jam. Nah ketika pembuluh darah ini sudah tersumbat, itu kan ini ya seperti kayak kejar-kejaran sama waktu gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah menyumbat, habis itu dia makin lama makin rusak, nanti untuk kayak tindakan seperti dipasang ring itu juga akan lebih sulit kayak gitu. Jadi harus segera langsung dibawa gitu. Kecuali memang cuman masuk angin ya nggak apa-apa. Tapi kalau nyeri dada terus keringat dingin kayak udah nggak nyaman, dia apa-apain nggak bisa, nah langsung harus ditangani secara cepat. Terus emangnya kalau orang yang kena serangan jantung kita bisa lihat, Bu, maksudnya tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya yaitu nyeri dada, terus yang ya kayak gitu, rasa terbakar di dada, kayak panas, tertindih kayak gitu. Nanti kelihatan, pokoknya udah gini lah, dengan dingin lemes kayak gitu, langsung aja Bu dibawa kayak gitu. Kalau misalnya nggak yakin ini nyeri dada apa cuman nyeri otot apa tetap aja dibawa ke dokter. Nanti biar dokter yang akan pemeriksaan lebih lanjut untuk penanganan yang lebih lanjut. Kalau misalnya memang ternyata cuman kecapean atau kayak nyeri otot aja ya, nanti dokter bisa menentukan udah nih diberi obat anti nyeri, pulang silahkan kayak gitu. Tapi kalau dari pemeriksaan, terus dari EKG, pemeriksaan darah, ternyata memang penyakit serangan jantung nih. Nah, nanti langsung dokter bisa melakukan penanganan lebih lanjut kayak gitu. Ya, mungkin kalau direkomendasikan ke rumah sakit tipe berapa ya dokter kalau untuk yang bisa penanganan terkait dengan jantung ini? Kalau rumah sakit tipe berapa yang terdekat aja, Pak? Karena memang gitu ya, darurat ya. Darurat. Yang terdekat puskesmas takutnya dokter jaganya mungkin tidak standby dan yang lain gitu ya. Ya mungkin yang penanganan tepatnya mungkin di rumah sakit tipe 2 ya, mungkin ya, yang bisa medis. Kalau yang lumayan agak ini ya, tapi sekarang juga rumah sakit tipe C, penyakit dalam, spesialis kardio ada sih. Ya, sudah mendukung ya secara fasilitasnya apabila terjaga UGD ya. Gawat darurat. Baik, semoga menjawab Pak Indra. Kasih. Iya, ini Bu Indra atau Pak Indra? Oh, Bu Indra ya. Oh, mohon maaf Bu Indra. Iya. Mohon maaf ya Bu. Baik, selanjutnya ini dari Bu Sri Wahyuni. Sebaiknya seusia saya 58 tahun, baiknya periksanya apa? Dan ada riwayat hipertensi apa yang perlu dilaporkan maksudnya ya? Artinya dilakukan maksudnya, gitu dokter ya? Iya, kalau umur 58 tadi ya, kalau untuk screening awal ya berarti kalau kayak darah itu ya kolesterol total, LDL, HDL, terus gula darah, bisa lebih baik HbA1c sih, bisa menggambarkan lebih ini ya 3 bulan ke belakang kayak gitu. Terus untuk asam urat, fungsi ginjal kayak gitu juga harus mulai aware. Terus minimal kalau jantung ya EKG. Terus kalau misalnya memang bisa sekalian treadmill. Jadi minimal treadmill itu kita bisa deteksi untuk penyakit jantung koroner ini. Apabila memang ada penyumbatan, nanti hasil dari EKG-nya akan berubah kayak gitu. Nah, ketika sudah mulai ada tanda-tanda iskemik lah istilah bahasa medisnya, nanti akan dari dokter jantung atau penyakit dalam akan memberikan terapi lebih lanjut kayak gitu. Baik, semoga menjawab ya Bu Sri Wahyuningsi. Bu Sri bisa merespon suara kami Bu? Sudah ya? Menjawab terima kasih banyak ya.
Dok juga mau tambah sebentar, Dok, mau tanya dulu. Iya, boleh silakan. Waktu saya ke naik ke Sikunir itu kan pagi ya, jam 4 ya. Itu sudah mungkin nggak habis COVID itu mungkin tahun 20 atau 21 ya, Dok. Itu tahu-tahu sampai tengah itu dada kok sakit. Makanya terus saya berhenti dulu. Nah, jadi naik ke Sikunir itu dengan perlahan-lahan pokoknya sampai di atas. Itu apakah bisa menandakan gejala jantung, Dok? Nyari dada tapi sebentar aja ya, berarti istirahat hilang. Ya, sebentar aja, Dok. Ya, oke. Penyebabnya bisa jantung, juga bisa juga non jantung. Ini kan kita butuh pemeriksaan lebih lanjut ya, Bu. Kalau memang misalnya kelelahan terus ototnya kayak kaku gitu juga bisa kayak gitu. Nah, tapi kalau penyakit jantung, kalau serangan jantung itu kan sumbatannya total ya, semuanya tersumbat kayak gitu, makanya serangan jantung. Kalau misalnya sumbatannya masih separuh atau masih sepertiga, itu juga ketika kita aktivitasnya berat, itu juga bisa menyebabkan nyeri dada kayak gitu, yang hilang dengan istirahat. Jadi memang kalau kayak gitu memang harus pemeriksaannya lebih lanjut sih, nggak bisa kita bilang dari cuman gejala kayak gitu. Baik, Bu Sri Wahyuningsi, semoga bisa menjawab ya, Bu. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Udah, Pak, makasih. Makasih, Dok. Sama-sama, Bu Sri Wahyuningsi. Sama-sama, Bu. Nah, ini kita bacakan pertanyaan terakhir ya, Dokter dan Bu Nina. Ini sepertinya pertanyaan teknisnya Bu Nina ya. Bagaimana caranya untuk menggunakan fasilitas member CEC? Apakah lewat bisnis support dulu atau apakah bisa langsung ke cabang kota setempat, Bu? Iya. Bisa sekali, Pak. Jadi bisa sekali. Jadi Bapak yang penting bisa konfirmasi dulu dengan bagian lain ini, atau mungkin bisa misalnya agak bingung nomornya yang mana gitu, bagian layanannya bisa pakai nomor saya, nanti saya bisa konfirmasi dengan lab yang setempat, yang terdekat dengan tempat Bapak, terutama lab Cito ya. Jadi untuk datang langsung bisa, tapi asal sudah siap dengan prosedur puasanya sih, Pak. Karena di sini yang saya lihat rata-rata ini kan profil lemak, kemudian profil lemak memang dianjurkan untuk puasa, istirahat yang cukup. Kalaupun memang ada kayak pemeriksaan ronsennya, disarankan untuk tidak merokok dulu gitu pada saat sebelum pemeriksaan. Jadi dengan aturan-aturan syarat yang akan kita lakukan untuk mendapatkan keadaan atau fungsi tubuh yang sebenarnya gitu. Jadi biasanya pasti nanti akan ditanyakan oleh petugas terlebih dahulu puasa atau tidaknya. Kalaupun memang misalnya Bapak pas puasa, jadi bisa langsung diambil darah gitu. Dan juga untuk di sini mungkin kalau mau ada dokter juga sih di lab kami setiap hari, itu bisa sekalian aja konsultasi sebelum melakukan pengambilan darah. Ya, ini kalau pertanyaan selanjutnya, apakah ada Discord member CEC? Berapakah ya maksudnya, Bu? Ada. Jadi untuk yang tadi sudah disampaikan. Oh, itu paket-paketnya itu tadi ya. Nah, itu ada tadi kan dicoret juga tuh dari harga normalnya. Baik. Menggunakan harga promonya. Seperti itu. Baik. Itu yang berlaku ya, harga promonya khusus untuk member Ciputra Entrepreneurs Club, dan teknisnya mungkin sebaiknya satu pintunya menghubungi WA Visioner Support dulu, baru menghubungi dari Bu Nina gitu ya, supaya nanti bisa dihubungkan dengan masing-masing wilayah gitu, Bu. Ya, jadi biasanya kami nggak masalah sih. Jadi secara langsung, kalaupun memang tahu dengan layanan kontak Cito yang terdekat,
Iya. Misalnya sudah tahu langsung nggak apa-apa, tapi kalau langsung boleh. Misalnya nggak tahu nomor saya juga nggak apa-apa, nanti akan saya sampaikan gitu ke baik. yang terdekat dengan wilayah. Iya, baik. Jadi nanti bisa dibantu ya Bu Nina untuk kontak yang bisa disediakan apabila ada layanan yang dikhususkan untuk member Ciputra Enterpreneur Club. Seperti itu ya. Iya. Baik, seluruh pertanyaan sudah dibacakan di kesempatan malam ini dan ternyata semakin malam semakin hangat ya, Dr. Mayang dan Bu Nina. Oke, ini iya. Loh. Tadi mau bertanya. Masih menunggu. Ternyata satu bonus pertanyaan lagi. Boleh ya, Dr. Mayang. Salah Bu ya, maaf. Ya, boleh. Ya. Selamat malam Dr. Mayang juga Bu Nina. Perkenalkan, nama saya Neneng. Saya dari Lampung, tapi saat ini masih di Hong Kong. Dan usia saya di Indonesia itu 58, di Hong Kong 54. Jadi saya masih muda dan juga tua gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, itu di luar kolesterol atau jantung, ini vertigo, apakah boleh Bu? Boleh silakan. Nah, begini, karena 2 tahun terakhir ini saya tuh kena vertigo ya, yang boleh dibilang sangat, kalau pas kambuh itu ya luar biasa, sangat bahaya kalau saya di rumah sendirian gitu. Yeah. Tapi saya tuh kan punya hobi itu jalan ke gunung, cuman saya sekarang udah nggak berani panjat tebing atau apa karena memang resikonya besar sekali. Cuman itu berbahayakah kalau saya jalan di tengah hutan? Karena kebiasaan saya jalan di tengah hutan itu sampai 2-3 jam gitu. Apakah itu berbahaya atau bagaimana? Terima kasih Bu. Oke, siap. Sebenarnya penyebab vertigo sendiri itu kan macam-macam ya. Bisa karena saraf perifer, bisa karena saraf sentral kayak gitu. Jadi kalau untuk bahaya atau enggaknya, kalau bisa sih jangan sendiri ya Bu. Karena vertigo itu kan ketika tiba-tiba mata yang kita lihat tuh berputar gitu. Bayangkan kalau kita lagi balik gitu kan rasanya. Betul. Kalau bisa sih jangan sendiri, bahaya Bu. Karena nggak tahu kan kalau tiba-tiba serangan terus misalnya lagi naik atau lagi ada turunan, nah bisa resiko jatuh bahaya kayak gitu. Kalau saya sendiri sedikit ini ya, saya juga ini nih penderita vertigo nih. Kalau saya sih memang saya selalu bawa obat ini sih. Kalau sudah mulai merasa kayak kok udah mulai agak muter, nah itu langsung minum agak geliang gitu, langsung minum obat. Cuman kalau sendiri terus nggak ada orang, nah itu bahayanya ketika tiba-tiba muncul serangan. Iya, kalau pas lagi tempatnya datar. Kalau pas lagi tempatnya miring atau apa, nanti bahayanya tiba-tiba terjatuh atau gimana, kan susah yang nolongin, bingung ya, nggak ada orang kayak gitu. Tapi kan dulu saya kan seringkali jalan sendiri ya di tengah hutan, tapi akhir-akhir ini karena memang majikan saya nggak mengizinkan saya sendiri, jadi saya selalu cari guide gitu, cari teman, dan saya kasih tahu kalau saya terjadi apa-apa seperti ini, tolong ambilkan obat saya di sini gitu. Cuman sampai sekarang saya tuh nggak tahu apa sih penyebabnya itu apa, karena kayaknya saya tuh ya sehat-sehat aja gitu. Saya juga makanan itu ya sangat berhati-hati gitu, tapi kok saya ya kena, ya diserang juga gitu. Apa salah saya gitu loh. Ya kalau secara medis sih penyebab vertigo itu ada bisa dari sentral atau dari sistem saraf pusat atau dari perifer, itu dari ketidakseimbangan pada saraf bagian telinga kayak gitu. Nah, untuk penyebabnya yang mana itu juga pemeriksaannya juga harus ke dokter kayak gitu Bu. Dan pencetusnya juga saya juga nggak ada makan aneh-aneh, tapi tetap saya juga ada vertigo sih Bu. Jadi ya sudahlah gitu. Tapi memang kalau untuk mengerti untuk lebih lanjut apakah memang penyebabnya dari sistem saraf pusat atau dari perifer, memang lebih baik bisa ke dokter saraf atau THT seperti itu.
Ya, bukan bisa menjawab ya Bu Neneng? Sangat menjawab. Terima kasih banyak Bu Mayang, Dokter Mayang. Sama-sama, sehat-sehat Bu. Ya. Karena kita pelajari tadi ya, kalau seandainya jalan sendiri di tengah hutan, serangannya selain vertigo, serangan hewan buas ya Bu. Hati-hati ketemu buaya. Aman sih Pak. Kayaknya di sini. Saya sudah nyangka Pak Adrian bakal ngomong gitu. Baik. Kalau ketemu buaya Bu, hati-hati ya. Oke, baiklah. Gak usah diteruskan ya Pak Budi ya. Baik. Buaya darat ya Pak. Tuh diteruskan. Buaya darat yang baik. Baik, tadi sudah materi pertanyaan sudah disampaikan dan dijawab dengan baik dengan Bu Mayang dan Bu Nina. Selanjutnya kita akan mengumumkan kira-kira 5 orang yang akan mendapatkan reward ya dari Tito dan juga dari CEC. Ini kita bisa share ya, disampaikan, dan ini ada tim penilainya. Apakah sudah ada teman-teman dari co-host? Apakah sudah ada informasi tentang pemenangnya? Saya bertanya. Ya, sambil menunggu, ya ini masih ada pertanyaan yang masuk dari siapa ya Pak? Pak Khairul Husni ya Pak? Ini di penghujung acara pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Oke, selamat malam Pak Andrian, selamat malam Bu Dokter, kawan-kawan semua. Sorry tadi mengikutinya sambil berkendara, saya tidak paham juga apakah sudah disampaikan atau belum. Tapi saya ada satu pertanyaan Pak, apakah ini hoax atau benar kalau kita melihat serangan ini ya, pecah pembuluh darah, apa benar itu memang harus ditusuk atau dilukai dia Bu? Di ujung-ujung jarinya begitu, itu yang saya dapat informasi ya, itu apakah itu memang membantu sebagai pertolongan pertama atau memang itu menjadi satu kekeliruan begitu Bu? Ya, oke, siap. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau dari selama yang saya pelajari sih itu hoax Pak. Jadi penanganannya itu memang harus langsung dibawa ke pusat kesehatan terdekat kayak gitu, karena penanganannya ya itu penyebabnya kan kita juga harus ini ya diperiksa lebih lanjut kayak gitu. Nah, penanganannya berdasarkan nanti memang kalau misalnya dia nyeri dada karena penyebabnya serangan jantung, ya berarti tata laksananya penyebabnya yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Kalau misalnya hal yang lain juga nanti penanganannya sesuai kayak gitu. Kayak gitu Pak. Siap, terima kasih Bu. Ya. Ada satu lagi, mohon maaf ini jadi 2 pertanyaannya. Barusan teman saya ya, teman sepermainan itu terkena serangan jantung ya. Umurnya baru 45 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah pemasangan ring di saraf jantung ya, atau entah di mana lah itu Bu, itu bisa setelah sembuh bisa dikeluarkan lagi atau sifatnya itu permanen? Oh, oke. Itu. Iya. Oke, siap. Kalau untuk pemasangan ring itu permanen Pak. Jadi sekali kita pasang dia akan stay di situ karena dia jadi ring itu yang tadi dipasang itu akan mencegah pembuluh darah untuk istilahnya untuk menyempit lagi gitu. Mencegah untuk menyempit, karena kan kasus-kasus pada penyakit jantung koroner itu kan pembuluh darah menyempit karena ada penumpukan dari plak-plak atau lemak-lemak kayak gitu. Nah, dengan adanya si ring itu dia akan membuat pembuluh darah itu tetap dalam posisi yang sama sehingga aliran darah itu mengalir lancar kayak gitu. Jadi tidak, misalnya pun ada penumpukan lemak lagi itu dia nggak ini lagi kayak gitu. Dia menjaga untuk stabilitas dari pembuluh darahnya kayak gitu. Jadi nggak diambil lagi kayak gitu. Siap, terima kasih Bu Dokter. Iya, sama-sama. Pak Andrian, terima kasih. Sama-sama Pak Husni. Boleh tanya satu lagi Pak Andrian? Waktunya terbatas Bu, boleh ya 1 menit pertanyaan ya? Satu boleh aja, ya? satu lagi. Ya, baik. Mungkin aku kan maksudnya di sesi agak-agak terakhir tadi, jadi nggak dengar dari awal. Apakah penyakit jantung itu
dia sifatnya turunan atau memang ada karena gejala-gejala lain yang ditimbulkan gitu? Enggak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau ini ya, penyakit jantung koroner itu terutama ya semua penyakit-penyakit yang metabolik memang ada sekitar 10-20% itu memang turunan kayak gitu. Keturunan dari orang tua atau ini ya saudara terdekat kayak gitu. Cuman itu tadi dompet. Tidak hanya yang menyebabkan itu tidak hanya keturunan. Jadi dia ada keturunan, tapi juga ada faktor lingkungan. Jadi ketika dua faktor itu misalnya dari turunannya ada, tapi faktor lingkungan seperti gaya hidup, pola makan itu kita bisa menjaga, kemungkinan untuk munculnya penyakit itu akan lebih kecil daripada sudah ada keturunan, terus kita juga pola makan sembarangan, semua gaya hidup masih kurang baik. Nah itu bisa kejadiannya bisa lebih meningkat kayak gitu untuk kejadian penyakit jantung, juga pada hipertensi, pada sakit gula itu sama semua kayak gitu. Jadi ya itu kalau apalagi kita jadi kayak lebih aware gitu ya, kalau memang wah ada nih bapak saya ada sakit DM atau pernah ada riwayat penyakit jantung koroner misalnya, berarti saya harus lebih hati-hati nih dalam menjaga pola makan, olahraga kayak gitu, aktivitas kayak gitu. Seperti itu. Jadi masih bisa berolahraga gitu dok, kalau biarpun udah sakit jantung divonis? Kalau ya untuk kalau misalnya memang sudah ada riwayat penyakit jantung, mungkin olahraga tetap harus, cuman mungkin jenisnya aja yang disesuaikan dengan kemampuan kayak gitu. Bisa konsultasi dengan dokter atau misalnya ada fisioterapis atau nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kayak gitu dan sesuai kemampuan. Makasih ya dok, makasih. Iya, sama-sama Bu Hernawati, semoga menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Hernawati. Baik, jadi kita close ya untuk pertanyaan dan saatnya kita akan membacakan pemenang reward-nya. Jadi silakan deg-degan dulu. Silakan untuk Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkan ya, karena namanya akan disebutkan di sini. Dokter setuju ya? Kita akan ambil yang 5 terbaik dan Bu Nina. Iya. Kita akan sediakan reward-nya yang diapresiasi oleh Cito dan juga dari Ciputra Entrepreneurs Club. Baik, kita akan bacakan pemenangnya adalah sebagai berikut. Untuk 5 pemenang terbaik ini pertanyaan dari Bu Meliana, sama untuk Bu Meliana, sama juga untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ibu, pertanyaan Bu Deni dan juga Bu Lili. Selanjutnya terakhir ini disampaikan pertanyaan dari Bu Neneng. Jadi kelima pemenang ini akan dihubungi bisnis support ya di hari kerja. Jadi selamat, semoga reward-nya bisa bermanfaat ya. Mana ini yang dapat reward kemenang-menang baik? Adrian. Oke, akhirnya berkesempatan ya untuk menang di acara ini sama-sama. Terima kasih untuk Cito juga ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dokter, pencerahannya luar biasa, keren banget. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter Adrian. Terima kasih semuanya. Baik. Kita akan segera menutup acara, dan sebelum acara kita tutup, silakan Bu Mayang untuk menyampaikan pesan untuk seluruh member Ciputra Entrepreneurs Club yang hadir kesempatan malam ini. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Pak Adrian dan Bapak Ibu sekalian, member Ciputra Entrepreneurs Club sudah mendengarkan ya, dan kita sharing ya, nggak cuma saya memberi materi, tapi kita juga sharing cukup banyak. Jadi memang untuk meraih kebahagiaan salah satu dengan sehat jantungku. Jangan lupa untuk modifikasi gaya hidup, aktivitas yang sesuai dengan kemampuan, terus jaga pola makan, juga untuk awasi tensi dan gula darah dan juga kolesterol untuk hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ini mungkin pesan juga dari Bu Nina, silakan Bu Nina. Kalau pesan saya, jangan lupa kontrol jantung setiap setahun sekali lah untuk medical check up, itu aja. Ya, terutama menggunakan fasilitas Cito ya, itu harus digarisbawahi. Betul ya Bu Nina? Iya. Oke, baik. Cipreneurs, tadi kita sudah mendengarkan informasi mengenai sharing dan promo ya spesial dari Laboratorium Cito khusus untuk member Ciputra Entrepreneurs Club.
Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi peluang promo lainnya, silahkan hubungi titik support kami di nomor 0819 115 00234. Terima kasih untuk Dr. Sabrina atau kita kenal dengan Dr. Mayang yang hadir malam ini, dan juga Bu Nina yang telah bersedia menjadi narasumber di acara Entrepreneurs Meet Up di malam ini. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih bergabung sampai dengan akhir sesi. Akhir kata, kami semua undur diri, sampai bertemu di acara Ciputra Entrepreneurs Club berikutnya. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat. Beristirahat. Beristirahat ya. Selamat istirahat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.